Saat mereka tertawa menyebutku istri bodoh sambil menjarah sisa harta warisanku, aku hanya tersenyum tenang sambil memutuskan setiap napas finansial mereka secara permanen. Membiarkan fajar tiba membawa jerat tagihan yang takkan pernah bisa mereka lepaskan seumur hidup. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Jari-jari Vini gemetar saat menyentuh permukaan beladu merah di dalam kotak kayu jati itu. Kotak itu berat, berukir mawar di sudut-sudutnya. Warisan terakhir dari almarhumah ibunya yang ia simpan di laci terdalam lemari pakaian. Biasanya setiap kali ia merasa lelah dengan hiruk-pikuk pekerjaan atau tekanan batin di rumah ini, Vini akan membukanya bukan untuk memamerkan kemewahan, melainkan untuk merasakan kehadiran ibunya melalui kalung rantai emas tua dan sepasang giwang berlian yang dahulu selalu dikenakan sang ibu saat menidurkannya. Namun sore ini kotak itu terasa seringan kapas. Saat tutupnya terbuka, jantung Vini seolah berhenti berdetak. Kosong. Hanya menyisakan bekas lekukan di atas beladu merah yang mulai memudar. Kalung itu hilang, giwang itu lenyap. Bahkan gelang keroncong yang ia rencanakan untuk dikenakan ke acara kantor besok pun tidak ada di sana. Ruangan kamar yang berpendingin udara itu mendadak terasa menyesakan. Seolah oksigen di sekitarnya disedot habis oleh ruang hampa di dalam kotak perhiasannya. Mas Aris. Suara Vini tercekat di tenggorokan. Ia berdiri membalikan badan tepat saat pintu kamar terbuka. Aris masuk dengan langkah santai, masih mengenakan kemeja kantor yang lengannya digulung hingga siku. Ia tampak segar, kontras dengan wajah Vini yang pucat pasi. Pria itu meletakkan kunci mobil di atas meja rias, melirik sekilas ke arah kotak terbuka di tangan istrinya tanpa sedikit pun rasa terkejut. "Mas, perhiasan ibu di mana semuanya?" tanya Vini. Suaranya bergetar menahan tangis yang siap pecah. Aris menghela napas panjang. Sebuah gestur yang sering ia gunakan untuk membuat Vini merasa seolah-olah dia sedang menanyakan sesuatu yang sangat bodoh. Ia mendekat mengusap bau Vini dengan gerakan yang seharusnya menenangkan, namun kini terasa dingin di kulit V. "Oh, itu aku bawa ke toko emas kemarin. V, kamu lupa ya? Aku kan sudah bilang kalau perhiasannya sudah kusam. Aku minta mereka cuci dan sepuh ulang supaya mengilap lagi. Sayangkan kalau barang warisan dibiarkan kotor begitu," ucap Aris dengan nada yang sangat meyakinkan. Matanya menatap langsung ke mata Vini. Tenang, tanpa kedutan sedikit pun, Vini mengerutkan kening. "Kapan Mas bilang? Aku tidak ingat kamu pernah bicara soal mencuci perhiasan dan kenapa harus dibawa semua? Itu barang berharga, Mas. Aku bahkan tidak punya surat tanda terimanya." "Astaga, Vin. Kamu ini belakangan memang sering pelupa karena stres kerja. Sudah, jangan berlebihan. Toko emas langganan ibuku itu terpercaya. Lagi pula aku suamimu. Apa aku harus minta izin tertulis hanya untuk merawat barang-barangmu?" Aris terkekeh pelan, namun nadanya menyimpan ketegasan yang membungkam protes Vini. Logika Vini berteriak. Aris tidak pernah peduli pada detail perhiasan. Mengapa tiba-tiba dia begitu inisiatif membawanya untuk dicuci tanpa sepengetahuannya? Belum sempat Vini mencerna keraguan itu. Suara melengking dari lantai bawah memecah keheningan. "Aris, Vini, kalian di atas." Itu suara Ibu Lastri. V memejamkan mata sejenak, merasakan kepalanya mulai berdenyut. Ibu mertuanya itu jarang datang berkunjung tanpa maksud tertentu. Biasanya setiap kedatangannya adalah awal dari badai finansial baru. Aris segera melepaskan tangannya dari bau Vini dan bergegas keluar kamar dengan antusiasme yang tidak pernah ia tunjukkan pada Vini. Di ruang tamu, Ibu Lastri sudah duduk dengan wajah yang dibuat-buat layu. Ia memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal saat melihat V turun tangga. Di sampingnya, Maya, adik ipar Vini yang selalu tampil dengan riasan tebal meskipun hanya bertamu, sibuk mengipasi ibunya dengan kipas tangan mahal yang Vini kenali sebagai hadiah ulang tahun Maya bulan lalu yang dibayar dengan kartu kredit Vini. "Vini, syukurlah kamu sudah pulang," keluh Ibu Lastri dengan suara parau. Ibu tadi tiba-tiba merasa sesak. Jantung ibu rasanya seperti diremas-remas. Dokter bilang, ibu harus segera cek lab lengkap dan beli obat tambahan yang tidak ditanggung asuransi. Vini duduk di kursi tunggal menjaga jarak emosionalnya.
Ibu sudah ke dokter? Di mana resepnya? Biar Vini lihat. Nanti Vini pesankan lewat aplikasi biar langsung diantar. Seketika raut wajah Ibu Lastri berubah tegang selama 1 detik sebelum kembali ke mode menderita. Maya segera menyambar pembicaraan. Aduh, Mbak Vini. Tadi kan darurat. Kami ke klinik kecil dulu yang tidak pakai sistem aplikasi-aplikasian. Intinya butuh uang tunai sekarang buat tebus obatnya. Kasihan ibu, Mbak. Apa Mbak tega lihat ibu kesakitan begini? Aris menoleh pada Vini. Tatapannya menuntut. Vin, kamu masih ada sisa di rekening kan? Kasih dulu ke ibu. Ini soal nyawa. Jangan hitung-hitungan. Vini menatap suaminya lalu beralih pada ibu mertuanya. Ia melihat ke arah pergelangan tangan Ibu Lastri. Ada sebuah jam tangan baru yang berkilau di sana. Jam tangan yang harganya mungkin setara dengan gaji asisten rumah tangga mereka selama 3 bulan. Logikanya berputar cepat. Orang yang sakit jantung karena tidak punya uang untuk obat tidak akan membeli jam tangan baru. Berapa yang ibu butuhkan? Tanya Vini datar. 5 juta, Vin. Itu sudah termasuk biaya kontrol minggu depan. Sahut Ibu Lastri cepat. Matanya berbinar sesaat. Vini terdiam. 5 juta adalah jumlah yang signifikan. Terutama setelah ia baru saja menyadari perhiasannya hilang. Luka batinnya semakin lebar melihat bagaimana Aris begitu mudahnya mendesak dirinya tanpa sedikit pun bertanya apakah Vini memiliki kebutuhan lain. Vini merasa bukan lagi seorang istri, melainkan sebuah mesin ATM yang fungsinya hanya untuk memuaskan keserakahan keluarga ini. Vini akan cek saldo dulu, ucap Vini pelan. Ia bangkit dan berjalan menuju dapur dengan alasan mengambil air minum. Di dapur, saat ia meraih ponselnya untuk mengecek aplikasi bank, sebuah notifikasi muncul di layar. Itu adalah pesan singkat dari layanan perbankan yang melaporkan adanya transaksi penarikan tunai sebesar 10 juta rupiah dari kartu kredit tambahannya yang dipegang oleh Aris. Transaksi yang dilakukan hanya 1 jam sebelum Aris pulang ke rumah. Napas Vini tertahan. 10 juta ditarik tunai. Sementara Aris berdalih perhiasannya sedang dicuci dan kini ibunya meminta 5 juta lagi untuk sakit yang tampak sangat meragukan. Vini berdiri di depan wastafel menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap. Ia merasakan kemarahan yang dingin mulai merayap di nadinya. Menggantikan rasa sedih yang tadi melumpuhkannya. Ia menyadari satu hal. Ia sedang dikepung. Suaminya, mertuanya, dan iparnya sedang bekerja sama untuk mengurasnya perlahan-lahan. Ia kembali ke ruang tamu dengan wajah tenang. Sebuah topeng yang ia pasang rapat-rapat. Ini uangnya, Bu, kata Vini sambil menunjukkan bukti transfer ke rekening Ibu Lastri. Vini harap ibu cepat sembuh. Ibu Lastri tersenyum lebar. Penyakitnya seolah hilang dalam sekejap. Terima kasih, Vin. Memang cuma kamu menantu ibu yang paling pengertian. Aris, benar, kamu itu istri yang baik. Aris merangkul pinggang Vini, merasa menang. Nah, begitu dong, istriku memang hebat. V hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Di dalam kepalanya, ia sudah membuat keputusan kecil, namun berisiko. Malam ini ia tidak akan menanyakan lagi soal perhiasan itu pada Aris. Ia akan membiarkan Aris percaya bahwa kebohongannya berhasil. Sambil mengantar mertuanya ke pintu, Vini diam-diam mengirim pesan singkat kepada Santi, sahabatnya yang bekerja di pusat layanan ban. San, tolong siapkan data mutasi lengkap semua kartu kredit dan rekening atasku untuk setahun terakhir. Jangan kirim ke email kantor, kirim ke email pribadiku yang baru. Aku butuh semuanya besok pagi. Vini kembali ke kamar. Menatap laci tempat kotak perhiasan itu berada. Ia tahu mulai malam ini tidurnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah memutuskan untuk mulai mengawasi dari kegelapan. Menunggu saat yang tepat untuk menarik jaring yang kini mulai ia tebar. Tekanan di dadanya bukan lagi karena sedih, melainkan karena beban rahasia yang kini ia pikul sendirian. Rahasia bahwa ia bukan lagi istri bodoh yang mereka kira. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos celah gorden kamar terasa menyengat, seolah berusaha menelanjangi kebohongan yang menggantung di udara. Vini terbangun dengan sisa-sisa sesak di dada dari malam sebelumnya. Ia melirik Aris yang masih mendengkur halus di sampingnya. Wajah suaminya tampak begitu polos dan tanpa dosa. Seolah pria itu tidak baru saja mengkhianati kepercayaan istrinya dengan mencuri warisan berharga. Vini beranjak dari tempat tidur tanpa suara. Ia tidak menuju dapur, melainkan ke meja kerjanya di sudut ruang tengah. Di sana laptopnya sudah menyala, menampilkan jendela masuk email pribadinya.
Sebuah pesan dari Santi masuk tepat pukul 6 pagi. Vin, ini mutasi yang kamu minta. Aku sudah menyaring transaksi di luar kebiasaanmu. Sebaiknya kamu duduk saat membacanya. Jantung Vini berdegup kencang saat mengunduh lampiran PDF tersebut. Matanya menelusuri deretan angka digital yang terasa seperti belati. Di sana tertera transaksi sebesar 25 juta di sebuah butik tas mewah ternama. Disusul dengan pembelian 2 unit ponsel pintar seri terbaru di gerai elektronik premium, dengan total hampir 30 juta rupiah. Semuanya dilakukan dalam 3 hari terakhir menggunakan kartu kredit utama Vini. Tangan Vini mendingin. Ia tidak pernah membeli tas itu. Ia bahkan masih menggunakan ponsel yang layarnya sudah sedikit retak di bagian sudut. Tas mewah 2 ponsel. Bisik Vini pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar. Namun bukan lagi karena sedih, melainkan kemarahan yang mulai mengkristal menjadi tekad. Ia segera meraih ponselnya dan membuka aplikasi Instagram. Jempolnya bergerak cepat mencari akun milik Maya. Begitu profil adik iparnya itu terbuka, Vini merasa perutnya mual. Sebuah unggahan foto 3 jam yang lalu menampilkan Maya yang sedang berpose di depan cermin sebuah kafe mewah. Di bahunya melingkar tas kulit domba berwarna krem yang sangat identik dengan merek di tagihan kartu kredit Vini. Di tangan kirinya, ia memegang ponsel terbaru dengan 3 kamera besar yang berkilau. Keterangan fotonya lebih menyakitkan lagi. Early birthday gift from the best brother in the world. Makasih ya, Mas Aris _P Pratama yang selalu tahu apa yang adiknya mau. Beruntung banget punya kakak sesukses dan sebaik kamu. Blessed brother love new bag new phone. Vini menyandarkan punggungnya ke kursi, memejamkan mata rapat-rapat. Ia bisa membayangkan Aris memberikan barang-barang itu dengan bangga. Membusungkan dada di depan adik dan ibunya seolah-olah itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Padahal setiap senyap diperas dari keringat Vini yang bekerja lembur hingga larut malam di kantor. Suara langkah kaki berat terdengar dari arah tangga. Vini segera menutup jendela browsernya dan berpura-pura sedang mengecek jadwal kerja di kalender meja. Pagi, sayang. Sudah bangun. Aris muncul dengan senyum lebar, tampak sangat bersemangat. Ia menghampiri Vini dan mengecup kening istrinya singkat. Tadi aku dengar suara laptop. Rajin sekali istriku pagi-pagi sudah kerja. V memaksakan sebuah senyum kecil, sebuah akting yang mulai ia kuasai. Iya, Mas. Ada beberapa laporan yang harus segera diselesaikan. Oh, ya, Vin. Aris duduk di sofa dekat meja kerja V, sambil menyesap kopi yang tadi ia buat sendiri di dapur. Nanti siang Henry mau mampir. Dia bilang mau bicara soal peluang bisnis bengkel. Kamu tidak keberatan kan kalau dia makan siang di sini? Vini terdiam sejenak. Henry adalah suami Maya. Setahu Vini, pria itu sudah 3 bulan menganggur setelah dipecat dari pekerjaan sebelumnya karena masalah kedisiplinan. Henry adalah tipe pria yang lebih banyak bicara daripada bekerja. Dan kehadirannya biasanya hanya berarti satu hal. Ia butuh suntikan dana. Bisnis bengkel. Bukannya Henry belum punya modal? Tanya Vini hati-hati. Itulah kenapa dia mau bicara. Sebagai keluarga kita harus bantu. Dia punya keahlian cuma kurang kesempatan saja. Jawab Aris enteng. Seolah uang itu akan jatuh dari langit. Tepat pukul 2 siang, Henry datang. Ia masuk rumah Vini dengan gaya angkuh. Mengenakan kemeja bermerek yang Vini curigai juga dibeli menggunakan uangnya. Ia duduk di ruang tamu dengan kaki menyilang. Sementara Maya mengekor di belakangnya sambil terus mematut diri di layar ponsel barunya. Jadi begini, Mbak Vini. Henry memulai pembicaraan setelah beberapa saat basa-basi. Bengkel ini lokasinya sangat strategis. Saya sudah hitung. Dalam 6 bulan kita bisa balik modal. Aris bilang Mbak Vini punya tabungan cadangan yang bisa diputar di sini. Ini investasi keluarga. Mbak V menatap Henry lalu melirik Maya yang sedang sibuk memotret tas barunya di atas meja ruang tamu Vini. Maya bahkan tidak menyapa Vini dengan layak saat masuk tadi. Gadis itu hanya sibuk dengan dunianya sendiri yang kini dibiayai oleh Vini. Tabungan cadangan itu untuk biaya renovasi rumah ayah saya nanti, Henry. Ucap Vini dengan nada datar namun tegas. Wajah Henry berubah masam. Sementara Aris segera menyela dengan nada tidak enak. Vin, rumah Pak Broto kanan masih bagus. Lagi pula kalau bengkel ini jalan, hasilnya bisa buat renovasi 10 rumah ayah. Jangan kaku begitulah sama keluarga sendiri. Iya, Mbak. Jangan pelit-pelit. Kita kan keluarga. Mas Aris saja tidak keberatan kok. Sahut Maya tanpa melepaskan pandangan dari ponselnya. Vini merasakan denyut di pelipisnya semakin kencang.
Mereka membicarakan uangnya seolah itu adalah milik bersama yang boleh mereka jarah kapan saja. Ia melihat Aris yang terus memberi kode lewat mata agar Vini setuju. Di saat itulah Vini menyadari bahwa suaminya bukan hanya pencuri, tapi juga seorang penipu yang menjual harta istrinya demi martabat semu di depan keluarganya yang parasit. Aku akan pikirkan dulu, Mas, ucap Vini. Akhirnya ia berdiri, tidak sanggup lagi berada di ruangan itu. Aku ada meeting daring sebentar di atas. Saat ia menaiki tangga, ia sengaja melangkah pelan. Di tengah tangga, ia berhenti dan menempelkan telinganya ke dinding kayu. Suara di bawah terdengar samar, namun jelas. Tuh, kan, Mas? Dia mulai pelit lagi. Suara Maya terdengar kesal. Sudah, tenang saja. Aris menimpali dengan suara rendah yang penuh kepastian. Nanti Mas yang urus, dia itu gampang dibuk. Pura-pura sedih sedikit saja pasti luluh. Yang penting mobil buat kalian sudah amankan. Aman, Mas. Makasih ya, Mbak Vini emang gampang dibohongi. Henry tertawa kecil. Vini meremas pegangan tangga hingga buku-buku jarinya memutih. Air mata yang sempat ingin jatuh kini kering seketika. Digantikan oleh bara api yang membakar sisa-sisa cintanya untuk Aris. Mereka benar-benar menganggapnya sebagai lelucon. Malam itu saat Aris sudah terlelap setelah seharian bekerja, melobi Vini. Vini duduk di kegelapan ruang tamu. Ia memegang kartu kreditnya yang tadinya tersimpan di dompet. Namun kini ia tahu Aris diam-diam mencatat nomornya atau bahkan menduplikasi aksesnya lewat aplikasi ponsel. Vini mengambil sebuah keputusan kecil yang berisiko tinggi. Ia tidak akan langsung memblokir kartu itu sekarang. Jika ia memblokirnya sekarang, Aris akan tahu dia sudah curiga dan mereka akan mencari cara lain yang lebih licin. Vini membuka aplikasi perbankannya. Dengan tangan yang stabil, ia menurunkan limit transaksi harian kartu kreditnya hingga ke titik paling rendah. Serendah biaya makan siang di Ward menonaktifkan kartunya. Ia ingin melihat ekspresi mereka saat mereka mencoba melakukan transaksi besar berikutnya dan mendapati bahwa ladang emas mereka mendadak kering secara misterius. Ia juga memindahkan seluruh dokumen kepemilikan rumah dan aset lainnya ke dalam brankas kantornya besok pagi. Vini kembali ke tempat tidur, menatap punggung Aris dengan pandangan yang kini benar-benar dingin. Ia akan membiarkan mereka tetap merasa menang untuk beberapa saat lagi sambil ia sendiri mempersiapkan jaring yang jauh lebih besar untuk menjerat mereka semua sekaligus. Kegelapan di dalam kamar tidur itu terasa seperti selimut yang mencekik. Vini berbaring diam, menatap langit-langit yang hanya diterangi sedikit cahaya lampu jalan dari balik celah gorden. Di sampingnya, sisi tempat tidur Aris kosong dan sudah mendingin. Suaminya tidak pernah kembali ke kamar setelah pamit untuk mengantar ibu dan Maya ke depan. 1 jam yang lalu, keputusan Vini untuk menurunkan limit kartu kreditnya tadi sore memberikan sedikit rasa puas yang getir. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ada firasat buruk yang merayap di tengkuknya. Sebuah insting yang mengatakan bahwa pengkhianatan ini jauh lebih dalam daripada sekadar tas mewah atau ponsel baru. Vini bangkit perlahan. Kakinya menyentuh lantai-lantai parket yang dingin tanpa alas kaki. Ia berjalan menuju pintu kamar yang sedikit terbuka. Suara bisik-bisik dari lantai bawah terdengar samar di antara deru halus pendingin ruangan. Vini melangkah keluar ke koridor mendekati railing tangga jati yang menjadi saksi bisu betapa kerasnya ia bekerja untuk membangun rumah ini. Rumah yang kini terasa seperti sarang bagi para pemangsa. Di ruang tamu bawah, lampu hanya dinyalakan temaram. Namun, Vini bisa melihat siluet 3 orang yang sangat ia kenal duduk merapat di sofa panjang. Apa tidak terlalu cepat? Riz? Kalung itu kan yang paling dia sayang? Suara Ibu Lastri terdengar serak namun penuh dengan nada perhitungan. Tidak ada lagi sisa-sisa sesak napas atau keluhan sakit jantung yang ia tunjukkan tadi siang. Ibu ini bagaimana? Katanya butuh uang cepat buat cicilan mobil Maya dan bayar hutang Henry di bengkel. Aris menyahut. Suaranya terdengar tidak sabar namun tetap rendah. Kalau kalung berlian itu terjual, kita bisa pegang paling tidak 50 juta lagi. Itu cukup untuk menutupi semuanya sampai bulan depan. Vini terpaku. Kalung berlian itu adalah kalung terakhir yang tersisa di laci rahasianya. Satu-satunya benda yang ia sembunyikan karena ia pikir Aris tidak tahu keberadaannya. Kalung itu adalah hadiah dari ayahnya, Pak Broto. Saat Vini mendapatkan promosi pertama sebagai manajer, sebuah simbol harga diri dan kerja keras. Tapi Aris, kalau Vini cari bagaimana? Perhiasan yang kemarin saja dia sudah sempat tanya-tanya. Maya menimpali, suaranya terdengar cemas, namun tetap ada nada rakus yang terselip.
Aku tidak mau ya kalau urusannya jadi panjang sampai ke polisi. Vini mendengar suara tawa kecil. Itu suara Aris. Tawa yang biasanya terdengar hangat di telinga Vini. Kini terdengar seperti suara gesekan pisau di atas batu asah. Polisi Maya, Mbak iparmu itu tidak punya nyali. Aris berkata dengan nada meremehkan yang amat sangat. Dia itu tipe wanita yang akan menelan semua masalah sendirian asalkan rumah tangganya terlihat sempurna di depan orang lain. Besok aku tinggal bilang kalau kalung itu jatuh di kantor atau tertinggal di hotel saat kita liburan kemarin. Dia akan menangis sebentar lalu lupa. Aris berhenti sejenak lalu terdengar bunyi denting gelas. Tenang saja Bu Maya, habiskan saja semuanya. Istriku itu bodoh. Dia tidak akan sadar kalau aku yang ambil. Dia terlalu cinta padaku sampai-sampai otaknya tumpul. Selama aku masih kasih dia perhatian sedikit, dia akan tetap jadi keran uang kita yang paling setia. Ibu Lastri tertawa renyah diikuti oleh kekahan Maya. Ya sudah, kalau begitu besok pagi ibu bawa ke toko emas langganan kita. Jangan lupa, Aris. Surat-suratnya kamu ambil juga di laci bawah meja riasnya. Ibu tidak mau harganya jatuh karena tidak ada surat. Sudah di tangan, Bu. Tadi pas dia mandi, aku sudah ambil. Jawab Aris enteng. Di kegelapan lantai atas, Vini merasa dunianya seolah runtuh. Namun anehnya, tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakitnya sudah melampaui batas tangis. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mati di dalam dadanya. Sepotong hati yang selama ini ia gunakan untuk mencintai Aris telah berubah menjadi abu yang dingin. Setiap kata bodoh yang diucapkan Aris bergema di telinganya. Menghancurkan sisa-sisa kenangan manis pernikahan mereka selama 5 tahun ini. Vini meremas pegangan tangga. Kukunya menekan kayu hingga perih. Ia bukan hanya dikhianati secara finansial. Ia sedang dilecehkan secara mental oleh orang yang paling ia percayai. Vini berbalik, melangkah kembali ke kamarnya dengan gerakan mekanis. Ia menutup pintu dengan sangat pelan, memastikan tidak ada bunyi klik yang terdengar. Ia kembali ke tempat tidur, menarik selimut hingga ke dada, dan mengatur napasnya agar tetap teratur. Saat pintu kamar terbuka beberapa menit kemudian, V berpura-pura terlelap. Ia merasakan beban di sisi tempat tidur saat Aris naik ke atas kasur. Pria itu bahkan sempat mengusap kepalanya pelan sebelum merebahkan diri. Sebuah sentuhan yang kini terasa seperti kulit ular yang licin dan menjijikan bagi Vini. Di dalam gelap, mata Vin terbuka lebar. Pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh. Ia tidak bisa lagi hanya menurunkan limit kartu kredit. Ia harus bergerak lebih jauh. Jika mereka menganggapnya bodoh karena cinta, maka ia akan menggunakan kebodohan itu sebagai senjata paling mematikan. Besok pagi, Ibu Lastri akan pergi ke toko emas. Vini tahu toko itu. Toko emas Maju Jaya di Pasar Induk. Tempat langganan mertuanya menggadaikan barang. Vini mengambil ponselnya di bawah bantal, menyetel kecerahan layar ke tingkat paling rendah. Ia mengirim pesan singkat kepada Pak Broto, ayahnya. Ayah, besok pagi jam 09. Bisakah ayah datang ke toko emas Jaya di pasar? Jangan tanya kenapa. Cukup berdiri di sana dan rekam siapapun dari keluarga Aris yang masuk ke sana membawa kalung berlianku. Aku butuh saksi dari pihak luar yang tidak bisa Aris bantah. Vini tahu ini berisiko. Ayahnya akan sangat kecewa dan marah mengetahui situasi ini. Namun, ia butuh jangkar. Ia butuh seseorang yang melihat kebenaran ini dengan mata kepala sendiri, agar ia tidak goyah saat Aris mulai melancarkan manipulasinya nanti. Sambil menahan napas agar isaknya tidak lolos, Vini bersumpah dalam hati. Mulai besok perannya bukan lagi sebagai istri yang berbakti. Ia akan menjadi sutradara dari kehancuran mereka sendiri. Tekanan batin yang kini ia rasakan bukan lagi ketakutan akan kehilangan harta, melainkan ketakutan jika ia tidak cukup kuat untuk bertahan dalam sandiwara ini. Hingga saat pembalasan itu tiba, Vini memejamkan mata, membiarkan kebencian yang murni menjadi bahan bakar bagi kekuatannya esok hari. Aroma nasi goreng bumbu kencur favorit Aris memenuhi dapur pagi itu. Sebuah rutinitas yang biasanya dilakukan Vini dengan penuh rasa cinta. Namun kini setiap uap yang terhirup terasa seperti racun yang mengendap di paru-parunya. Tangan Vini tetap cekatan memotong timun dan menata telur mata sapi di atas piring. Gerakannya begitu stabil seolah-olah gema suara. Istriku bodoh. Tidak pernah merobek harga dirinya tadi malam. Vini menatap pantulan wajahnya di pintu oven yang mengilap. Wajah itu tampak tenang. Senyumnya sudah terpasang sempurna. Sebuah topeng yang ia asah dengan rasa sakit yang luar biasa. Ia harus menjadi aktris terbaik di rumahnya sendiri jika ingin memenangkan permainan kotor ini.
Harum sekali, sayang. Suara Aris memecah keheningan. Pria itu muncul dengan kemeja putih bersih yang sudah disetrika rapi oleh Vini kemarin sore. Ia memeluk pinggang Vini dari belakang, memberikan kecupan ringan di pipi. Sebuah gestur kasih sayang yang kini membuat V ingin berteriak karena jijik. Nasi goreng spesial buat suamiku yang paling rajin, sahut Vini manis. Suaranya terdengar begitu tulus hingga ia sendiri hampir tidak mempercayainya. Ia berbalik membalas pelukan Aris sejenak sebelum menyodorkan piring sarapan. Aris duduk dengan penuh percaya diri. Selama makan, ia terus bercerita tentang proyek besar yang sedang ia kerjakan. Ia menyebutkan tentang tender pengadaan alat kantor yang butuh dana jaminan cepat. Vini mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan memberikan tatapan kagum yang dibuat-buat. Jadi begitu, Vin. Ini peluang emas. Tapi masalahnya termin pembayaran dari kantor baru turun bulan depan. Mas butuh modal awal untuk mengunci kontraknya hari ini juga. Aris meletakkan sendoknya, menatap Vini dengan raut wajah yang seolah-olah sedang memikul beban berat demi masa depan mereka. Kalau Mas pakai tabungan kita, takutnya kurang. Mas, boleh pinjam kartu kredit utamu yang limitnya paling besar itu hanya untuk jaminan transaksi sementara. Mas janji begitu termin turun langsung Mas lunasi. Vini menyesap teh hangatnya perlahan. Ia tahu persis. Kartu kredit yang dimaksud Aris adalah kartu dengan limit ratusan juta yang ia peroleh dari hasil performa kerjanya sebagai manajer senior. Itu adalah kartu yang selama ini ia jaga ketat hanya untuk keadaan darurat medis atau renovasi besar. Modal proyek ya, Mas. Apa tidak apa-apa kalau pakai kartu kredit? Bunganya kan lumayan kalau tidak langsung lunas. Vini bertanya dengan nada ragu-ragu yang sangat meyakinkan. Memancing Aris untuk mengeluarkan lebih banyak kebohongan. Tenang saja, sayang. Mas sudah hitung semuanya. Untungnya jauh lebih besar dari bunganya. Kamu percayakan sama Mas? Ini semua kan juga buat tabungan anak kita nanti. Aris meraih tangan Vini, meremasnya lembut. Vini menatap mata Aris. Di sana tidak ada kejujuran. Yang ada hanyalah nafsu untuk menjarah anak kita. Batin Vini perih. Bahkan anak kita pun kamu jadikan tameng untuk membiayai gaya hidup mewah adikmu. Ya sudah, kalau Mas Aris yakin, Vini dukung. Vini ambilkan di dompet ya. Ucap V sambil bangkit berdiri. Saat ia berjalan menuju kamar, napas F terasa berat. Ia mengambil kartu berwarna platinum itu dari dompetnya. Memberikan kartu ini sama saja dengan memberikan senjata kepada pembunuh untuk menghabisi dirinya sendiri. Namun Vini butuh bukti yang tidak terbantahkan. Ia butuh transaksi-transaksi itu tercatat secara legal untuk menjerat mereka di kemudian hari. Ini Mas pakai dengan bijak ya. V menyerahkan kartu itu dengan tangan yang sedikit sengaja dibuat gemetar. Seolah ia benar-benar khawatir soal uang itu. Aris menerima kartu itu dengan binar mata yang tidak bisa ia sembunyikan. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik, Mas. Berangkat dulu, ya? Sudah ditunggu rekan bisnis. Begitu mobil Aris keluar dari gerbang rumah, Vini langsung merosot di kursi ruang tamu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, membiarkan satu isakan lolos. Rasanya sakit sekali diperlakukan seperti dompet berjalan oleh orang yang ia cintai. Namun, ia tidak punya waktu untuk meratap. Vini segera mengambil ponselnya dan menelepon Santi. San, dia sudah bawa kartunya. Ucap Vini tanpa basa-basi begitu telepon diangkat. Kamu gila, Vin? Itu limitnya besar sekali. Kalau dia pakai buat judi atau foya-foya sama iparmu, bagaimana? Suara Santi terdengar panik dari seberang sana. Itu tujuanku, San. Aku butuh dia melakukan kesalahan besar. Tolong aktifkan fitur monitoring real-time di sistem bankmu untuk akunku. Setiap ada gesekan, sekecil apapun, kirim notifikasinya langsung ke nomorku dan email pribadiku. Aku butuh detail lokasinya, nama toko, dan jam transaksinya. Vini berbicara dengan nada dingin yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Oke, aku urus sekarang. Aku akan pantau lewat konsol internal. Tapi ingat Vin, kalau tagihan ini membengkak, namamu yang jadi taruhan di bay checking. Santi memperingatkan, aku tahu risikonya, San. Aku lebih baik kehilangan skor kredit daripada kehilangan sisa hidupku bersama monster seperti dia. Sepanjang pagi di kantor, V tidak bisa fokus pada laporannya. Matanya terus melirik layar ponsel yang ia letakkan di samping laptop. Hingga pukul 11 siang, sebuah notifikasi muncul. Transaksi berhasil Rp12.500.000, toko emas Maju Jaya.
Jantung Vini berdegup kencang. Itu bukan toko peralatan kantor, itu toko emas tempat Ibu Lastri biasa berkunjung. Vini tahu apa yang terjadi. Aris tidak hanya menjual kalung warisannya, tapi dia juga menggunakan kartu kredit Vini untuk membeli emas baru, mungkin sebagai bonus untuk ibunya atau Maya. Tak lama kemudian, notifikasi kedua masuk. Transaksi berhasil 8 juta rupiah. Restoran seafood premium. Vini memejamkan mata. Proyek rekan bisnis. Tidak. Mereka sedang berpesta di atas penderitaannya. Ia kemudian menghubungi ayahnya. Pak Broto. Ayah bagaimana di lokasi? Ayah sudah di sini? Vin? Ayah sudah rekam semuanya? Ibu mertuamu baru saja keluar dari toko emas itu bersama Maya. Mereka kelihatan senang sekali. Aris juga ada di sana. Dia yang membayar di kasir pakai kartu kredit. Suara Pak Broto terdengar berat dan penuh kekecewaan. Vin, apa ayah harus masuk dan labrak mereka sekarang? Vini menarik napas panjang, menguatkan batinnya yang hampir pecah. Jangan, ayah, jangan sekarang. Biarkan mereka merasa berada di puncak dunia dulu. Kalau ayah labrak sekarang, mereka akan punya serip alasan untuk mengelak. Vini mau mereka jatuh saat mereka tidak punya jalan keluar sama sekali. Tapi ini keterlaluan, Vin. Vini tahu ya. Tapi tolong simpan videonya baik-baik. Kirim ke Vini sekarang. Dan satu lagi ya. Tolong cek apakah Henry ada di sana juga. Ada. Dia sedang mencoba mobil baru di parkiran toko emas itu. Kelihatannya mereka baru saja bayar cicilan atau beli aksesori mobil pakai kartu kamu. Vini menutup telepon. Kepalanya berdenyut hebat. Ia merasa seperti sedang menonton film horor di mana ia adalah korbannya. Namun, ia juga yang memegang skenario. Tekanan batinnya meningkat. Setiap notifikasi transaksi yang masuk terasa seperti cabikan pada kulitnya. Namun, ia memaksa dirinya untuk tetap diam. Keputusan kecil yang berisiko kini ia ambil. Vini tidak mengirim pesan protes atau menelepon Aris untuk bertanya. Sebaliknya ia mengirim pesan manis kepada Aris. Mas, proyeknya lancarkan. Jangan lupa makan siang ya. Tadi aku lihat saldo limit berkurang sedikit. Aku harap itu untuk keperluan bisnis yang berkah. Vini sengaja mengirim pesan itu untuk memberitahu Aris bahwa ia memantau, namun tetap dalam mode istri bodoh yang percaya pada alasan bisnis. Ia ingin melihat sejauh mana Aris berani membohonginya setelah pesan itu dikirim. Ia sedang menguji apakah suaminya masih memiliki setitik nurani, ataukah pria itu benar-benar sudah menjadi monster seutuhnya. Sore itu, Vini duduk di meja kerjanya menanti balasan Aris sementara notifikasi transaksi ketiga masuk. 15 juta rupiah down payment dealer mobil. Tangan Vini meremas ponselnya hingga buku jarinya memutih. Permainan ini baru saja dimulai dan ia baru saja memberikan tali yang cukup panjang bagi Aris untuk menjerat lehernya sendiri. Layar ponsel di atas meja kantor Vini bergetar. Menampilkan balasan pesan dari Aris, Vini membacanya dengan napas yang tertahan di tenggorokan. Iya, sayang. Itu tadi untuk DP vendor alat kantor agak besar memang. Tapi ini jaminan supaya proyeknya tidak lari ke orang lain. Doakan lancar, ya? Biar bulan depan kita bisa liburan. Love you. Vini meletakkan ponsel itu kembali dengan tangan gemetar. Love you. Bisiknya lirih. Getir merayap di lidahnya. Kata-kata itu kini terdengar seperti mantra penipu yang berusaha menidurkan korbannya. Aris bahkan tidak ragu menggunakan kata liburan sebagai pemanis di atas tumpukan kebohongannya. Vini memejamkan mata, membayangkan wajah Aris saat mengetik pesan itu. Mungkin sambil tertawa bersama Maya dan Henry di dealer mobil merayakan kebodohan istrinya. Sakit itu kini berevolusi. Bukan lagi rasa sesak yang membuatnya ingin menangis, melainkan kekosongan dingin yang sangat presisi. Ia sadar sisa-sisa cinta yang ia pertahankan tadi pagi telah menguap sepenuhnya bersama notifikasi transaksi dealer mobil yang masuk 5 menit setelah pesan Aris tadi. Sore harinya, Vini pulang dengan langkah yang sengaja ia buat tampak lelah. Namun normal. Begitu gerbang terbuka, sebuah mobil city car berwarna putih mengilat terparkir gagah di depan rumahnya. Maya sedang berdiri di samping pintu mobil, berpose dengan kacamata hitam di atas kepala. Sementara Henry sibuk mengelap kap mobil dengan kain mitrofi. Seolah itu adalah benda paling suci di dunia. Mbak Vini baru pulang. Suara Maya melengking riang. Tidak ada lagi jejak kecemasan atau rasa bersalah di wajahnya. Lihat Mbak, mobil baru. Mas Aris bilang, karena Mbak setuju bantu modal proyeknya, dia dapat bonus awal dari bosnya.
Makanya Mas Aris langsung belikan aku mobil ini biar aku gampang kalau mau antar ibu kontrol ke dokter. V menatap mobil itu lalu beralih ke arah Aris yang baru saja keluar dari rumah dengan senyum kemenangan. Ia memperhatikan bagaimana Aris meliriknya dengan tatapan. Lihat betapa hebatnya aku memperalatmu. Bagus kan, Vin? Aris merangkul bahu Vini. Jempolnya mengusap lengan Vesif. Kasihan Maya kalau harus naik taksi terus tiap antar ibu. Ini investasi juga supaya Maya bisa lebih mandiri. Vini memaksakan sebuah tawa kecil yang terdengar kagum. Wah, cepat sekali ya prosesnya, Mas. Hebat. Atas nama siapa mobilnya? Supaya gampang urus asuransinya nanti. Atas nama Maya dong, Mbak. Henry menyahut dengan nada angkuh dari balik kap mobil. Biar pajaknya tidak kena progresif ke Mas Aris atau Mbak Vini. Kami tahu diri kok. Tidak mau merepotkan kalian soal urusan administrasi. Tahu diri? Vini membatin. Kalian menggunakan kartu kreditku untuk DP-nya dan kalian bilang tahu diri. Logika Vini bekerja cepat. Jika mobil itu atas nama Maya, maka secara hukum Aris tidak memilikinya dan Vini tidak bisa menuntutnya kembali sebagai harta gono gini nantinya. Mereka sangat rapi dalam menyusun rencana pencurian ini. Oh, begitu. Baguslah kalau sudah dipikirkan, ucap Vini sambil melangkah masuk rumah. Malam itu, setelah makan malam yang penuh dengan ocehan Maya tentang fitur-fitur mobil barunya, Vini mengunci diri di ruang kerja dengan alasan ada audit bulanan. Di bawah cahaya lampu meja yang redup, ia membuka laptop pribadinya. Ia menghubungi Santi kembali lewat jalur pribadi. San, aku butuh bantuanmu lagi. Ini di luar urusan kartu kredit. Ada apa lagi, Vin? Tadi aku lihat ada tarikan tunai lagi di mall. Mereka benar-benar menganggap kartu kamu itu pohon uang. Suara Santi terdengar geram di ujung telepon. Biarkan saja dulu, San. Aku mau memindahkan semua tabungan di rekening bersama dan rekening pribadiku yang selama ini bisa dipantau Aris. Aku ingin membuka rekening baru di bank lain, yang tidak punya akses digital ke nomor ponsel yang biasa aku pakai. Aku akan pakai nomor baru khusus untuk perbankan ini. Vini berbicara dengan suara rendah namun stabil. Itu langkah pintar, Vin. Tapi hati-hati. Aris pasti akan curiga kalau saldo di rekening bersama tiba-tiba nol. Peringat Santi. Aku tidak akan membuatnya nol dalam semalam. Aku akan memindahkannya secara bertahap dengan keterangan investasi kantor atau pembelian saham. Aris tidak paham soal saham. Dia akan percaya saja kalau aku bilang itu untuk masa depan kami. Vini menjelaskan rencananya. Selama 2 jam berikutnya, Vini melakukan serangkaian transaksi digital yang sangat hati-hati. Ia memindahkan 50 juta ke rekening rahasia yang baru saja ia buat secara daring melalui bantuan internal Santi. Ia juga mulai mengunduh semua bukti transfer cicilan rumah dan biaya renovasi yang selama ini ia bayar sendiri menggunakan gajinya. Ia mengumpulkan setiap butir bukti bahwa Aris tidak pernah berkontribusi secara finansial dalam aset tetap rumah tangga mereka. Tekanan batin Vini meningkat saat ia mendengar ketukan di pintu. Sayang, belum selesai, Mas. Buatkan teh hangat nih. Suara Aris terdengar dari balik pintu. Vengan cepat menutup semua jendela perbankannya dan membuka dokumen Excel yang berisi angka-angka acak. Masuk saja, Mas. Sebentar lagi. Aris masuk, meletakkan cangkir teh lalu berdiri di belakang Vini. Matanya menyipit, menatap layar laptop. Banyak sekali hitung-hitungannya. Vin, perusahaan sedang sulit ya. Jangan sampai mengganggu bonus tahunanmu loh. Vini merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia takut Aris melihat histori transaksi terakhirnya. Justru karena mau ada bonus, auditnya ketat. Mas sendiri bagaimana? Surat perjanjian untuk proyek tadi sudah ditandatangani. Aris terdiam sejenak lalu mengangguk mantap. Sudah beres semua. Kamu tenang saja, uangmu aman di tanganku. Vini tersenyum. Namun tangannya di bawah meja meremas token bank barunya dengan sangat kuat hingga telapak tangannya memerah. Ia baru saja mengambil risiko besar memindahkan uang dalam jumlah banyak di saat Aris sedang sangat sensitif soal keuangan. Jika Aris tiba-tiba meminta uang tunai untuk membayar sesuatu dan mendapati saldo rekening bersama berkurang drastis, sandiwara Vini bisa terbongkar lebih awal. Namun, keputusan sudah diambil. Ia tidak bisa lagi mundur. Sebelum tidur, Vini menyimpan token bank dan nomor ponsel rahasianya di dalam kotak jahit mendiang ibunya yang diletakkan di rak paling atas gudang, tempat yang tidak akan pernah disentuh oleh Aris, Ibu Lastri,
maupun Maya yang anti dengan pekerjaan rumah tangga. Vini berbaring di samping Aris, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang terus berputar. Besok ia harus menghadapi kenyataan bahwa tagihan kartu kredit atas DP mobil itu akan muncul secara resmi di laporan bulanan. Ia harus menyiapkan akting baru saat Aris, si pencuri yang pura-pura jadi pahlawan, mulai kehabisan alasan ketika limit kartu itu benar-benar tidak bisa digunakan lagi karena sengaja ia kunci lewat sistem pusat. Pagi itu, udara di rumah terasa seberat timah. Vini terjaga sebelum alarm berbunyi. Matanya menatap langit-langit kamar dengan perasaan hampa yang kini menjadi teman akrabnya. Di gudang dalam kotak jahit yang berdebu tersimpan rahasia kecilnya, token bank dan nomor ponsel baru yang menjadi skoci penyelamatnya. Namun berada di satu ranjang dengan pria yang setiap hembusan napasnya adalah kebohongan membuat V merasa seperti sedang tidur di samping bom waktu. Ia turun ke dapur, namun langkahnya terhenti di ambang ruang makan. Suara gesekan kursi dan denting sendok sudah terdengar lebih awal. Ibu Lastri rupanya menginap lagi. Sebuah pola yang kini ia sadari sebagai cara mertuanya memastikan aliran dana dari Aris tetap lancar. Aris, kamu harus dengar ibu. Suara Ibu Lastri terdengar tajam. Tidak ada lagi nada merintih kesakitan seperti 2 hari lalu. Rumah kita di kampung itu sudah tidak layak. Atap dapur sudah mau rubuh. Temboknya lembab. Kalau tidak direnovasi sekarang, nanti biayanya makin bengkak. Mumpung kartu Vini masih ada sisa limitnya. Pakai saja dulu. Vini mematung di balik tembok. Ia meremas pinggiran duster yang ia kenakan. Tapi Bu Vini kemarin sudah sempat tanya soal limit yang berkurang untuk DP mobil Maya. Aris menjawab, suaranya terdengar ragu, namun tidak menunjukkan penolakan. Kalau sekarang ditambah lagi untuk renovasi rumah ibu, aku takut dia curiga. Vini itu pintar hitungan, Bu. Alah, kamu tinggal bilang itu biaya operasional proyekmu yang lain, saut Ibu Lastri enteng. Seolah-olah memeras menantu adalah hak yang sah secara hukum. Dia kan percaya saja apa katamu. Bilang saja ini investasi. Nanti kalau proyeknya cair, rumah itu bisa dikontrakkan. Intinya ibu mau tukang masuk minggu depan. Kamu atur saja bagaimana caranya supaya kartu itu tergesek lagi. Sebelum dia sadar dan mengganti pinnya, Vini merasakan gelombang mual yang hebat di perutnya. Bukan hanya soal uang, tapi bagaimana mereka memperlakukannya seperti objek yang bisa dimanipulasi sesuka hati sebelum kadaluarsa. Kesetiaan dan pengabdiannya selama 5 tahun dianggap sebagai kelemahan yang pantas ditertawakan. Ia menarik napas panjang, menata raut wajahnya menjadi sedatar mungkin, lalu melangkah masuk ruang makan. Selamat pagi, Ibu. Sudah bangun sepagi ini? Seketika keheningan yang canggung menyelimuti ruangan, Ibu Lastri langsung mengubah raut wajahnya menjadi layu. Sementara Aris tersedak kopi yang sedang diminumnya. Vini, iya, Ibu lapar, jadi cari sarapan sendiri. Kasihan kamu kalau harus bangun pagi-pagi sekali buat kami. Ucap Ibu Lastri dengan senyum palsu yang kini terlihat sangat menjijikan di mata Vini. Vini sudah buatkan janji temu dengan dokter spesialis jantung siang ini. Bu, supaya ibu benar-benar tahu apa yang perlu diobati, ucap Vini sambil menuang air putih. Ia ingin melihat reaksi mereka. Aduh, tidak usah, Vin. Ibu sudah mendingan kok setelah minum obat kemarin. Benar, tidak usah repot-repot. Tolak Ibu Lastri dengan gugup. Aris segera menimpali. Iya, sayang. Nanti Mas saja yang antar kalau ibu merasa tidak enak lagi. Kamu fokus kerja saja. Vini mengangguk pelan, seolah menerima alasan itu. Di dalam batinnya, ia mencatat satu lagi kebohongan yang bertumpuk. Siang harinya, saat V baru saja kembali dari kantor untuk mengambil dokumen yang tertinggal, ia dikejutkan dengan kehadiran mobil tua yang sangat ia kenali terparkir di depan gerbang. Pak Broto, ayahnya berdiri di sana dengan tas kain berisi buah mangga dari pohon di halaman rumahnya. Ayah, kenapa tidak bilang mau datang? V menghampiri ayahnya, memeluk pria itu dengan rasa rindu yang mendalam. Di pelukan ayahnya, benteng pertahanan Vini hampir runtuh. Mereka duduk di teras samping. Jauh dari jangkauan telinga Ibu Lastri yang sedang tidur siang di dalam, Pak Broto menatap wajah putrinya dalam-dalam. Sebagai orang tua, ia tahu ada sesuatu yang layu di dalam mata Vini. Meskipun senyumnya tetap terkembang. Vini, ayah sudah lihat rekaman kemarin di toko emas. Ayah juga sudah mendengar kabar dari teman-teman ayah di lingkungan Aris. Suara Pak Broto tenang, namun syarat akan ketegasan. Ayah membesarkanmu untuk menjadi wanita yang lembut,
tapi bukan untuk menjadi alas kaki bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Vini menunduk. Jarinya memainkan pinggiran cangkir teh. Vini hanya ingin memastikan semuanya terbukti secara hukum. Yah, Vini tidak mau Aris punya celah untuk memutarbalikkan fakta nantinya. Pak Broto meletakkan tangannya di atas tangan Vini. Kesabaran itu ibarat air di dalam bendungan. Enduk. Kalau bendungannya tidak punya pintu pembuangan, suatu saat dia akan hancur dan merusak segalanya. Kamu punya hak untuk marah. Kamu punya hak untuk berhenti menjadi orang baik. Bagi mereka yang jahat padamu, kesabaran ada batasnya. Dan menurut ayah, batasmu sudah terlampaui sejak mereka menyentuh warisan ibumu. Nasihat ayahnya menjadi bahan bakar baru bagi V. Tekadnya yang tadi sempat goyah karena rasa lelah kini mengeras kembali menjadi baja. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk hartanya, tapi untuk martabat yang telah ayahnya berikan padanya sejak lahir. Vini mengerti. Yah, Vini akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Bisik Vini dengan nada dingin yang membuat Pak Broto terdiam sejenak. Namun kemudian ayahnya mengangguk setuju. Setelah ayahnya pulang, Vini masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, ia melihat Aris sedang sibuk menelepon seseorang. Kemungkinan besar kontraktor bangunan. Aris tampak sangat bersemangat menjelaskan rencana renovasi rumah ibunya. Vini berjalan menuju kamarnya. Namun, ia sengaja meninggalkan tas kerjanya terbuka sedikit di meja ruang tamu, di mana di dalamnya tersurat tagihan kartu kredit yang baru saja ia ambil dari kotak pos. Ia tahu Aris akan memeriksanya begitu ia masuk ke kamar mandi. Dan benar saja, dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka, Vini melihat Aris dengan cepat menyambar tas tersebut, mencari-cari lembar tagihan. Aris tanpa terkejut melihat angka limit yang tersisa sangat sedikit. Namun, alih-alih merasa bersalah, pria itu justru bergumam. Harus segera dipakai sisa 10 jutanya sebelum dia minta laporan. Vini menutup pintu kamar mandi, menyalakan keran air dengan kencang untuk menyamarkan isak tangisnya yang singkat. Tekanan batinnya kini mencapai titik didih. Ia mengambil keputusan berisiko. Ia akan membiarkan Aris menggunakan sisa limit 10 juta itu untuk DP renovasi rumah Ibu Lastri. Ia akan membiarkan Aris merasa menang satu kali lagi. Karena ia tahu begitu transaksi itu tercatat, ia memiliki cukup bukti untuk melaporkan adanya penggelapan aset dan penyalahgunaan kartu secara sistematis. Vini menatap pantulan dirinya di cermin. Nikmatilah hari ini, Aris. Bisiknya pada bayangan di cermin. Karena mulai besok, setiap rupiah yang kamu curi akan menjadi jerat yang mencekikmu sendiri. Gem suara ayahnya, Pak Broto masih terngiang di telinga Vini saat ia menatap pantulan dirinya di jendela ruang kerja. Kesabaran itu ibarat air di bendungan. Vini menghembuskan napas. Uap hangatnya sedikit memburamkan kaca. Ia merasa bendungan di dalam dirinya sudah retak-retak. Namun ia menolak untuk hancur sekarang. Ia butuh retakan itu untuk menjadi aliran air yang terarah, bukan banjir bandang yang sia-sia. Pagi itu, Aris sudah pergi lebih awal dengan alasan ada pertemuan penting dengan subkontraktor renovasi rumah Ibu Lastri. Namun, sebuah amplop resmi dari bank tergeletak di meja depan terselip di antara brosur supermarket. Vini mengambilnya dengan perasaan was-was. Saat ia membukanya, jantungnya seolah melompat keluar dari dada. Itu adalah salinan dokumen permohonan penambahan limit kartu kredit utama. Di lembar paling bawah pada kolom tanda tangan pemegang kartu tertera nama Vini dengan guratan pena yang sangat mirip dengan tulisan tangannya. Namun, Vini tahu itu bukan goresannya. Ada sedikit tarikan kaku di akhir huruf I yang sangat khas dengan gaya menulis Aris saat sedang terburu-buru. Aris telah memalsukan tanda tangannya. Dunia di sekitar Vini seolah berputar. Selama ini ia mengira pengkhianatan Aris hanyalah sebatas nafsu materialistik keluarganya. Namun sekarang suaminya telah melangkah ke wilayah kriminal. Ia bukan lagi sekadar suami yang lemah di hadapan ibu dan adiknya. Ia adalah seorang kriminal yang mencuri identitas istrinya sendiri. Sampai sejauh ini kamu melakukannya, Mas, bisik Vini. Tangannya meremas dokumen itu hingga lecek. Saat ia sedang berusaha menstabilkan napas, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor asing masuk. Mbak Vini, ini Henry. Tolong bilang ke Mas Aris. Orang-orang itu datang lagi ke bengkel. Mereka bilang kalau sore ini 50 juta tidak masuk, mereka akan bawa masalah ini ke jalur kasar. Tolong, Mbak. Ini soal nyawa. Vini tertegun. Juta jalur kasar. Seketika potongan-potongan teka-teki itu jatuh ke tempatnya.
Uang yang ditarik Aris, perhiasan yang dijual, hingga pemalsuan limit ini bukan hanya untuk gaya hidup mewah Maya atau renovasi rumah Ibu Lastri. Sebagian besar dana itu rupanya mengalir untuk menutupi hutang judi Henry. Aris sedang membakar rumah mereka sendiri demi menyelamatkan seorang penjudi yang bahkan tidak menghargai usaha mereka. Rasa mual yang amat sangat menghantam Vini. Ia harus masuk ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya dengan air dingin. Di bawah guyuran air, ia membuat sebuah pilihan ekstrim. Ia tidak akan melaporkan pemalsuan ini sekarang. Ia justru akan membiarkannya berjalan. Jika ia membatalkan penambahan limit itu, sekarang, Aris akan tahu posisinya terancam dan mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Sore hari, suasana rumah mendadak semarak. Maya dan Henry datang dengan mobil baru mereka. Suaranya menderu di halaman. Aris menyambut mereka dengan tawa lebar. Seolah tidak ada beban 50 juta yang menggantung di lehernya. Vini keluar ke teras dengan senyum yang dipaksakan, namun terlihat sangat tulus. Ia melihat Maya yang baru saja turun dari mobil, mengenakan kacamata hitam di atas kepala dan menjinjing tas belanja dari merek ternama. Wah, mobilnya benar-benar bagus ya, Mei, ujar Vini. Mendekat ke arah mobil putih itu, ia mengelus kap mesinnya dengan gerakan halus. Warnanya mengilap sekali. Kelihatannya Mas Aris benar-benar memanjakan adiknya. Ya? Maya membusungkan dada, wajahnya bercahaya oleh kesombongan. Iya dong, Mbak. Mas Aris kan sukses besar proyeknya. Katanya ini baru awal. Nanti kalau proyeknya beres semua, aku mau ganti ke model yang lebih besar. Mbak Vini tidak irikan kalau adik iparnya punya mobil bagus. Vini terkekeh. Suara tawanya terdengar renyah di telinga Aris yang sedang berdiri tak jauh dari mereka. Kenapa harus iri? Aku justru bangga. Keluarga kita jadi terlihat berkelas. Pakai saja, Mei. Habiskan waktu untuk jalan-jalan. Nikmati selagi masih baru. Mas Aris pasti senang melihat adiknya bahagia. Aris tampak sangat lega mendengar ucapan Vini. Ia menghampiri V dan merangkul bahunya erat. Dengar itu, Mei. Mbakmu saja mendukung. Kamu jangan pelit-pelit kalau Mbak Vini mau pinjam mobilnya nanti. Tentu saja, Mas. Sahut Maya riang. Vini melirik ke arah Henry. Pria itu tampak gelisah. Matanya terus melirik ke arah ponsel. Vini tahu Henry sedang menunggu konfirmasi dari Aris soal dana penyelamat itu. Dan benar saja, Aris mengedipkan mata pada Henry. Sebuah kode yang berarti semua sudah aman. Malam itu, saat mereka semua makan malam bersama, Ibu Lastri terus memuji-muji Aris sebagai anak yang berbakti dan Vini sebagai istri yang patuh. Vini mendengarkan setiap pujian itu dengan rasa jijik yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik kunyahan nasi. Ia terus menuangkan air untuk mertuanya, melayani mereka seolah-olah ia adalah pelayan paling setia di istana pasir yang mereka bangun. Vini, nanti kalau rumah ibu sudah mulai dikerjakan, kamu sesekali tengok ya. Bantu pilihkan warna cat yang mahal supaya kelihatan mewah, ucap Ibu Lastri dengan mulut penuh makanan. Tentu, Bu. Apapun yang membuat ibu nyaman. Jawab Vini manis. Di bawah meja, tangan Vini meremas ponsel rahasianya. Ia baru saja menerima notifikasi dari Santi bahwa limit kartu kreditnya telah resmi dinaikkan sesuai dengan dokumen palsu yang dikirim Aris. Aris tidak tahu bahwa Vini sudah memegang salinan dokumen palsu itu sebagai bukti otentik kejahatannya. Namun, sebuah tekanan batin baru muncul. Vini menyadari bahwa dengan membiarkan limit itu naik, ia secara tidak langsung ikut membiayai hutang judi Henry. Jika pihak bank menyadari ada kejanggalan sebelum Vini siap melakukan serangan balik, ia bisa dianggap sebagai kaki tangan suaminya. Setelah semua orang pulang dan Aris sudah tertidur lelap dengan wajah puas, Vini duduk di tepi tempat tidur. Ia mengambil keputusan berisiko tinggi. Ia membuka aplikasi perbankannya dan sengaja melakukan satu transaksi kecil. Pembelian voucher belanja yang hanya bisa digunakan oleh akunnya tepat di saat limit baru itu aktif. Ini adalah penanda digital. Jika nanti di pengadilan Aris mengaku bahwa Vini yang melakukan semua transaksi besar itu, Vini punya bukti bahwa ada dua akses yang berjalan di waktu bersamaan dari perangkat yang berbeda. Ia menatap Aris yang sedang bermimpi indah. Pria itu mengira telah berhasil membodohi istrinya. Ia mengira telah menyelamatkan adik iparnya. Padahal setiap detik yang berlalu, Vini sedang membangun dinding penjara yang lebih tinggi di sekeliling mereka. Risikonya besar. Jika Henry kembali berjudi dan kalah lagi, hutang itu akan membengkak melampaui limit kartu kredit Vini dan mereka akan mulai mengincar aset lainnya. Mungkin rumah yang mereka tinggali sekarang.
Vini harus bergerak lebih cepat dari kecanduan judi Henry dan keserakahan Ibu Lastri. Ia harus memastikan bahwa sebelum mereka sempat menyentuh sertifikat rumah, ia sudah menarik semua kartu dari bawah kaki mereka. Vini memejamkan mata, membiarkan kegelapan malam menelan rasa takutnya. Besok adalah hari di mana ia akan mulai mencari celah hukum untuk menjerat Aris dalam pasal pemalsuan dokumen. Sebuah langkah yang akan mengakhiri pernikahan mereka untuk selamanya. Pagi itu, udara di dalam kamar utama terasa sesejuk es. Namun, keringat dingin tetap membasahi telapak tangan Vini. Di hadapannya, sebuah kotak perhiasan baru berbahan bludru biru tua tergeletak di atas meja rias. Di dalamnya melingkar sebuah kalung dengan mata berlian yang berkilau luar biasa di bawah cahaya lampu. Didampingi 2 buah cincin yang tampak sangat mewah. Harganya tak sampai Rp300.000 di toko aksesoris imitasi pusat kota. Namun tampilannya mampu menipu mata siapapun yang hatinya sudah dibutakan oleh kerakusan. Vini menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat tenang, hampir seperti porselen. Namun di balik itu, ia merasa seperti sedang menguliti perlahan martabat keluarga yang pernah ia cintai. Semalam, pengkhianatan Aris dengan memalsukan tanda tangannya telah membunuh sisa-sisa rasa iba dalam diri Vini. Jika Aris berani bermain dengan hukum, maka Vini akan bermain dengan moral. Ia meraih sebuah pengisi daya ponsel charger yang tercolok di sudut meja rias. Benda itu tampak biasa. Namun di balik lubang kecil di sudutnya, sebuah lensa kamera mikro sedang bekerja merekam setiap sudut laci meja rias dengan sudut pandang yang luas. Vini memastikan posisinya sempurna sebelum ia meletakkan kotak perhiasan itu di laci yang sedikit terbuka. Seolah-olah ia sedang terburu-buru dan lupa menutupnya rapat. Ini bukan soal emasnya, bisik pada bayangannya sendiri. Ini soal melihat seberapa dalam kalian akan menggali liang lahat kalian sendiri. Suara tawa Ibu Lastri terdengar dari lantai bawah disusul oleh Drumaya yang baru saja tiba. Vini menarik napas panjang, memasang senyum tipis yang kini menjadi seragam hariannya, lalu turun menemui tamu-tamunya yang terhormat. Di ruang tamu, Ibu Lastri sudah duduk dengan gaya nyonya besar. Sementara Maya sibuk memamerkan kuku barunya yang baru saja mendapatkan perawatan manicure mahal. Tentunya tagihannya masuk ke kartu kredit Vini yang limitnya baru saja dinaikkan secara ilegal oleh Aris. Vini, ibu tadi lewat pasar, lihat ikan gurame segar sekali. Ibu suruh Aris beli banyak buat makan siang di sini, ucap Ibu Lastri dengan nada memerintah yang halus. Aris bilang kamu lagi sibuk audit. Jadi ibu pikir biar kami yang meramaikan rumah supaya kamu tidak stres. Terima kasih, Bu. Ibu perhatian sekali, sahut Vini manis. Ia melirik Aris yang sedang asyik bermain ponsel di sofa seberang. Mas Aris, aku lupa tadi aku menaruh kalung yang baru kubeli di laci atas. Mas tahu tidak di mana kunci cadangannya? Aku takut laci itu tidak terkunci tadi pagi. Aris mendongak, matanya sedikit membelalak saat mendengar kata kalung baru. Kalung baru. V, kamu beli lagi hadiah untuk diriku sendiri atas bonus proyek bulan lalu. Mas, kecil saja, tapi batunya indah sekali. Jawab Vini sambil beranjak menuju dapur. Aku mau buatkan teh untuk ibu dan Maya dulu. Vini sengaja meninggalkan mereka di ruang tamu. Dari dapur, ia bisa mendengar kesunyian yang mendadak aneh. Ia tahu Aris, Ibu Lastri, dan Maya sedang saling melempar pandang melalui aplikasi di ponselnya yang terhubung dengan kamera rahasia di kamar. Vini melihat pergerakan itu dimulai. Ibu Lastri bangkit dengan alasan ingin ke kamar mandi di lantai atas karena kamar mandi bawah sedang diperbaiki. Langkah kaki mertuanya terdengar terburu-buru menaiki tangga. Vini tetap tenang. Jemarinya dengan stabil mengaduk teh. Meskipun hatinya terasa mual hingga ke hulu hati. Layar ponsel Vini yang diletakkan di samping wadah gula menampilkan gambar hitam putih yang tajam. Ibu Lastri masuk ke dalam kamarnya. Wanita tua itu tidak langsung ke arah meja rias. Ia sempat melirik pintu kamar, memastikan tidak ada orang. Lalu dengan gerakan secepat pencopet profesional, ia menuju laci meja rias Vini. Tangan Ibu Lastri gemetar saat membuka kotak bludru itu. Matanya berbinar, memantulkan cahaya, berlian imitasi itu. Tanpa ragu sedikit pun, ia menyambar kalung dan kedua cincin itu, memasukkannya ke dalam sakas terbatiknya yang dalam, lalu menutup laci itu kembali dengan gerakan yang sangat rapi. Ia bahkan sempat merapikan taplak meja rias agar tidak terlihat ada bekas sentuhan. Vini mematikan layar ponselnya. Ia merasakan air mata dingin menggenang, namun ia segera mengedipkannya hingga hilang. Kebenaran selalu menyakitkan. Namun, melihatnya secara langsung seperti ini,
Rasanya seperti ditikam berkali-kali oleh orang yang selama ini ia beri makan. Beberapa menit kemudian, Ibu Lastri turun dengan wajah yang sangat cerah. Seolah-olah ia baru saja mendapatkan mukjizat. Aduh, kamar mandimu harum sekali ya, Vin. Ibu sampai betah di atas. Syukurlah kalau ibu suka, jawab Vini sambil menyajikan teh. Ia menatap wajah mertuanya, mencari setitik saja rasa bersalah. Namun yang ia temukan hanyalah kepuasan yang menjijikan. Aris yang sejak tadi diam, kini mulai angkat bicara. Vin, soal renovasi rumah ibu. Tukangnya tanya apa bisa beli bahan bangunannya hari ini juga. Mumpung ada diskon di depo bangunan. Vini menatap Aris. Suaminya tahu ibunya baru saja turun dari kamar dan ia tahu betul apa yang terjadi di atas sana. Aris bukan hanya membiarkan, ia kemungkinan besar adalah pengalih perhatian. Tentu mas, pakai saja kartuku yang kemarin limitnya sudah naik. Itu toh? Itu juga buat kenyamanan ibu kan? Ucap Vini sengaja menekankan kata. Naik untuk melihat reaksi Aris. Aris sedikit tersedak tehnya, namun segera menguasai diri. Iya, sayang, kamu memang luar biasa. Setelah mereka semua pergi sore itu, mungkin untuk segera menuju toko emas untuk menaksir harga kalung imitasi tersebut, Vini terduduk lemas di lantai dapur. Ia memutar kembali rekaman di ponselnya. Wajah Ibu Lastri saat mencuri terlihat begitu alami, tanpa beban. Tekanan batin Vini meningkat. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya tinggal dengan pengkhianat, tapi dengan sebuah komplotan kriminal yang terorganisir di bawah naungan nama keluarga. Sebuah keputusan berisiko kini diambilnya. Vini mengambil ponselnya dan menelepon Santi. San, besok aku akan mengajukan cuti darurat. Aku ingin kamu menemaniku ke kantor pengacara yang paling berani yang kamu kenal. Aku tidak mau hanya cerai. San, aku ingin memastikan setiap transaksi, setiap pemalsuan tanda tangan, dan setiap pencurian yang mereka lakukan hari ini terekam secara hukum. Kamu sudah punya buktinya? Tanya Santi di seberang sana. Aku punya video ibu mertuaku mencuri perhiasanku dan aku punya bukti suamiku memberikan akses kartu kreditku kepada adik iparku yang pengangguran. Tapi itu belum cukup. Suara Vini merendah, dingin, dan tajam. Aku akan memancing mereka untuk mengambil sesuatu yang lebih besar lagi. Sesuatu yang akan membuat mereka mendekam di penjara jika mereka mencoba menjualnya. Vini menutup telepon. Ia menatap laci meja riasnya yang kini kosong dari kalung imitasi. Risiko yang ia ambil adalah jika Aris atau ibunya menyadari itu perhiasan palsu lebih awal, mereka mungkin akan berbalik menyerang dengan lebih kejam. Namun Vini sudah tidak peduli. Ia akan membiarkan mereka merasa menang satu kali lagi sebelum ia menjatuhkan palu keadilan yang akan menghancurkan seluruh dunia palsu mereka. Sisa-sisa rekaman video dari kamera tersembunyi itu masih berputar di benak Vini bak film horor yang tak kunjung usai. Setiap kali ia menatap wajah Ibu Lastri yang duduk tenang di depannya sambil menyesap teh, Vini merasa ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya. Bagaimana bisa seorang ibu yang selalu bicara tentang surga di telapak kaki, tega mencuri dari menantunya sendiri tanpa secuil pun rasa bersalah? Vini berdiri di balkon lantai 2 mengamati Maya yang sedang mengelap mobil barunya di bawah sana. Gadis itu tampak resah. Sesekali ia mengecek ponsel dengan wajah masam. Vini tahu penyebabnya. Tanggal jatuh tempo cicilan pertama mobil itu sudah tiba dan Maya yang bahkan tidak punya penghasilan tetap pasti sedang kebingungan mencari uang tunai untuk membayar bunga yang membengkak akibat penggunaan limit kartu kredit yang dipaksakan. Langkah kaki Aris terdengar mendekat. Pria itu baru saja menutup pintu ruang kerjanya. Vini segera menetralkan raut wajahnya, membuang jauh-jauh kebencian yang mendidih di balik sorot matanya. Vin, kamu sudah cek email kantor belum? Aris bertanya, suaranya terdengar sedikit berat. Ada nada kecemasan yang coba ia sembunyikan dengan sikap otoriter. Belum, Mas. Kenapa? Ada masalah. V berbalik menatap suaminya dengan tatapan yang ia buat tampak polos dan penuh perhatian. Aris menghela napas, berjalan mendekat, lalu menyandarkan tubuhnya di pagar balkon di samping Vini. Bukan masalah besar, tapi klien proyekku yang kemarin itu minta tambahan dana operasional untuk perizinan. Ternyata birokrasinya lebih ribet dari dugaan. Mas butuh uang tunai agak banyak hari ini. Uang saku keluarga juga sudah menipis karena kebutuhan ibu yang mendadak kemarin. Vini menahan tawa getir. Kebutuhan ibu? Mungkin maksud Aris adalah biaya untuk menjual kalung imitasi yang ia taruh sebagai umpan. Karena ia yakin Ibu Lastri pasti kecewa saat tahu barang itu tidak ada harganya. Butuh berapa, Mas? Tanya Vini singkat. Sekitar juta.
Mas janji ini yang terakhir sebelum termin proyek pertama cair minggu depan. Aris menatap Vini dengan tatapan memohon yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Vini. Namun sekarang Vini hanya melihat seorang penipu ulung yang sedang menggali lubangnya sendiri. Ia tahu persis 15 juta itu bukan untuk proyek, melainkan untuk menutupi panik Maya yang terus-menerus merongrong Aris sejak pagi tadi. 15 juta. Ya, Vini terdiam sejenak, memutar otaknya. Bisa, Mas. Tapi aku butuh waktu untuk mencairkannya dari deposito harian. Nanti Mas bawa saja dokumen-dokumen kantor Mas ke meja makan. Aku mau bantu cek beberapa laporan yang Mas bilang berantakan kemarin. Sekalian aku transfer uangnya lewat laptop. Aris tampak sangat lega. Ia bahkan mengecup kening Vini dengan cepat. Terima kasih, sayang. Kamu memang penyelamatku. Vini masuk ke dalam kamar bukan untuk mengambil laptop, melainkan untuk mengambil sebuah amplop coklat tipis yang sudah ia siapkan sejak malam sebelumnya. Di dalamnya terdapat selembar surat perjanjian hutang piutang yang disusun secara profesional oleh kenalan pengacaranya melalui Santi. Surat itu mencantumkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan Vini sejak limit kartu kredit dinaikkan adalah hutang pribadi Aris yang dijamin dengan aset rumah dan kendaraan yang mereka miliki. Vini turun ke meja makan. Di sana tumpukan dokumen proyek palsu Aris sudah berserakan. Aris sedang sibuk menelepon di ruang tengah. Suaranya terdengar sedang menenangkan Maya. Iya, Mei. Tenang dulu, Mas. Lagi usahakan. Jangan berisik di depan Vini. Bentak Aris pelan melalui telepon. V tersenyum dingin dengan gerakan yang sangat cepat dan tenang. Ia menyelipkan surat perjanjian hutang itu di tengah-tengah bundel dokumen kontrak vendor milik Aris. Ia memastikan letaknya berada di antara lembaran-lembaran teknis yang membosankan yang biasanya hanya ditandatangani Aris di lembar paling belakang tanpa dibaca ulang karena merasa itu adalah dokumen buatannya sendiri. Sudah, Mas, uangnya sudah aku transfer ke rekening pribadimu, ucap Vini saat Aris kembali ke meja makan. Bagus, terima kasih, Vin. Aris segera menyambar ponselnya, matanya berbinar melihat saldo yang bertambah. Ia kemudian mulai merapikan dokumen-dokumennya dengan terburu-buru. Mas harus segera pergi menemui vendor. Kamu istirahat saja, ya. Vini memperhatikan Aris memasukkan tumpukan dokumen itu, termasuk surat perjanjian, bom waktu darinya ke dalam tas kerja kulitnya. Mas, jangan lupa dokumen yang di tengah itu ditandatangani dan diparaf setiap lembarnya ya, supaya vendornya tidak main-main soal harga, ucap Vini sambil menyodorkan pena milik Aris. Iya. Gampang. Nanti Mas kerjakan di jalan atau di kantor vendor, jawab Aris tanpa curiga sedikit pun. Ia merasa telah menang telap pagi ini. Begitu mobil Aris melaju keluar, Maya yang sejak tadi bersembunyi di balik pilar ruang tamu muncul dengan wajah yang masih angku, namun terlihat sedikit lebih tenang. Ia menatap Vini dengan pandangan meremehkan. Mbak Vini, lain kali kalau Mas Aris minta uang buat keluarga, jangan terlalu banyak tanya ya. Mas Aris itu pusing mikirin bisnis. Mbak sebagai istri harusnya lebih peka tanpa perlu diminta, ucap Maya sambil melangkah menuju dapur. Mengambil jus jeruk dari kulkas seolah itu adalah miliknya sendiri. Vini menatap punggung Maya. Tekanan batin yang ia rasakan hampir meledak. Namun, ia memilih untuk mengubahnya menjadi kekuatan yang lebih dingin. Ia mendekati Maya, berdiri tepat di belakangnya. Kamu benar, Maya. Mbak memang harus lebih pek. Itulah sebabnya Mbak memberikan uang itu dengan sangat cepat. Mbak ingin memastikan kalian semua mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Bisik Vini dengan nada yang sangat tenang namun penuh ancaman tersembunyi. Maya menoleh mengerutkan kening. Maksud Mbak apa? Mbak lagi nyindir aku. Nyindir? Mbak hanya bahagia melihat kamu punya mobil baru. Nikmati cicilannya ya. Mei, jangan sampai telat bayar, nanti mobilnya ditarik pihak ban. Vini tersenyum sangat lebar. Sebuah senyuman yang membuat Maya merasa sedikit merinding tanpa tahu alasannya. Maya mendengus keras dan pergi meninggalkan rumah dengan mobilnya. Mungkin untuk segera menemui Aris dan membayar tagihan itu, Vini terduduk di kursi makan yang kosong. Keputusannya barusan adalah langkah yang sangat berisiko. Jika Aris membaca dokumen itu di depan vendor atau sebelum menandatanganinya, kedok Vini akan terbongkar. Aris akan tahu bahwa Vini sedang membangun kasus hukum lawannya. Namun, risiko yang lebih besar adalah terus diam dan membiarkan mereka menggerogoti hidupnya hingga tak bersisa. Vini memegang dadanya yang bergemuruh. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang yang dalam. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Santi masuk.
Aris baru saja melakukan penarikan tunai 15 juta di ATM dekat dealer mobil Maya. Sesuai dugaanmu. Dan satu lagi, aku sudah kirim draft gugatan cerai ke email barumu. Kapan kamu mau kita ajukan? Menatap pesan itu lama. Ia belum mau mengajukannya. Sekarang ia butuh tanda tangan Aris di atas surat perjanjian hutang yang baru saja ia selipkan. Jika surat itu kembali dengan tanda tangan dan paraf Aris, maka Aris secara legal mengakui semua hutang keluarga besarnya sebagai beban pribadinya, bukan beban harta bersama. Tinggal satu langkah lagi, Mas, gumam Vini. Ia harus memastikan Aris menandatangani dokumen itu sore ini dengan alasan kelengkapan berkas proyek. Tekanan batinnya kini berubah menjadi ketegangan yang memacu adrenalin. Setiap detik adalah pertaruhan antara kebebasannya atau kehancuran total di tangan keluarga yang ia sangka adalah tempatnya berpulang. Dunia seolah melambat saat Vini menatap layar ponselnya di pojok sebuah kafe yang remang tak jauh dari gedung kantornya. Di depannya, Santi duduk dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya. Tidak ada basa-basi soal kopi atau cuaca. Sahabatnya itu baru saja menyodorkan sebuah salinan dokumen digital yang ia peroleh dari sistem internal bank tempatnya bekerja. Vin, aku sudah mencoba menahan prosesnya sebentar dengan alasan sistem sedang maintenance, tapi aku tidak bisa melakukannya lama. Bisik Santi, suaranya bergetar karena rasa tidak percaya. Aris datang ke cabang pusat pagi tadi. Dia membawa surat kuasa dengan tanda tanganmu yang lagi-lagi dipalsukan dengan sangat rapi. Dia mencoba mencairkan deposito pendidikan anak kalian. Vini merasa seolah ada sebuah balok es besar yang dijatuhkan tepat ke ulu hatinya. Udara di sekitarnya mendadak hilang. Selama ini ia masih bisa menoleransi pencurian perhiasan warisan, penggunaan kartu kredit untuk tas mewah Maya, bahkan renovasi rumah Ibu Lastri. Ia menganggap itu semua adalah biaya untuk membeli kebebasannya nanti. Namun, menyentuh dana pendidikan anak mereka, satu-satunya hal suci yang Vini persiapkan dengan darah dan keringat agar masa depan buah hati mereka tidak sepahit nasib ibunya adalah garis merah yang tidak boleh dilintasi. Untuk apa, San? Tanya Vini. Suaranya tidak lagi bergetar, nada bicaranya mendatar. Sebuah ketenangan yang justru membuat Santi merinding. Berdasarkan percakapan yang sempat didengar rekan saya di bagian teller, Aris panik karena Henry kembali kalah judi dalam jumlah besar. Penagih hutang sudah mulai berani datang ke rumah Ibu Lastri dan mengancam akan menyita mobil baru Maya kalau tidak ada setoran tunai hari ini juga. Santi menjelaskan dengan cepat. Aris bilang pada teller itu bahwa ini untuk biaya pengobatan mendadak istrinya. Dia menggunakan namamu sebagai alasan untuk merampok masa depan anakmu sendiri. Vini memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, bayangan Aris yang tersenyum manis setiap pagi kini berubah menjadi monster yang menjijikan. Setiap perhatian, setiap ciuman di kening, dan setiap kata-kata demi keluarga hanyalah umpan untuk menjeratnya. Sesuatu di dalam diri Vini retak lalu hancur. Namun bukan hancur menjadi serpihan tak berguna. Hancurnya hati Vini kali ini seperti lelehan baja yang kemudian membeku menjadi pedang yang tajam. Rasa sedih itu lenyap, benar-benar lenyap. Digantikan oleh sebuah kegelapan yang sangat fokus dan dingin. San. Vini membuka mata. Sorot matanya kini begitu tajam, seolah bisa menembus dinding beton. Biarkan dia mencairkannya. Santi terbelalak. Apa, Vin? Itu uang masa depan anakmu ratusan juta. Biarkan dia mencairkannya ke rekening pribadinya, bukan rekening bersama. Lanjut Vini dengan nada memerintah yang tak terbantah. Aku sudah menyelipkan surat perjanjian hutang piutang di antara dokumen proyeknya kemarin. Dan tadi sore dia menyerahkannya kembali padaku dengan tanda tangan dan paraf setiap lembar. Dia pikir itu dokumen kontrak vendor. Padahal isinya adalah pernyataan bahwa setiap dana yang ia cairkan dari aset keluarga mulai detik ini, adalah hutang pribadi yang harus ia bayar dengan seluruh aset yang tersisa atas namanya, termasuk bagiannya di rumah ini dan tanah warisan dari ayahnya. Vini menyesap kopinya yang sudah dingin tanpa ekspresi. Kalau dia mencairkan dana pendidikan itu hari ini, maka secara legal dia baru saja menandatangani surat kemiskinannya sendiri. Aku akan membiarkan dia memberikan uang itu pada Maya dan Henry. Aku ingin mereka semua menikmati uang haram itu selama 24 jam ke depan. Karena besok pagi aku yang akan memegang kendali atas hidup mereka. Vini kembali ke rumah saat jam menunjukkan pukul malam. Suasana rumah terasa sangat kontras. Aris sedang duduk di ruang tengah sambil bersenandung. Sebuah pemandangan yang memuakkan bagi Vini.
Di atas meja kopi ada kotak martabak mahal yang seolah menjadi perayaan atas keberhasilannya merampok tabungan anak sendiri. Sayang, sudah pulang sini, Mas. Beli martabak kesukaanmu. Aris menyambutnya dengan binar mata yang tampak sangat puas. Vini meletakkan tasnya dan duduk di hadapan Aris. Ia memperhatikan bagaimana suaminya itu berusaha bersikap seolah-olah dia adalah suami paling berbakti sedunia. Kelihatan senang sekali hari ini. Proyeknya sudah cair. Aris terdiam sejenak. Senyumnya sedikit tertahan. Ah, itu belum cair sepenuhnya, tapi ada angin segar. Mas baru saja mengamankan dana cadangan untuk berjaga-jaga kalau ada biaya tak terduga. Kamu tidak perlu khawatir lagi soal keuangan bulan ini. Vini mengangguk pelan, menatap lurus ke dalam mata Aris. Aku senang mendengarnya. Mas, apalagi dana pendidikan anak kita juga aman di bank, kan? Itu satu-satunya harta yang tidak boleh kita sentuh sama sekali. Apapun alasannya, Mas setuju, kan? Aris tersedak martabaknya sendiri. Ia terbatuk kecil, menghindari tatapan Vini. Tentu saja. Siapa juga yang mau menyentuh uang itu? Itu kan buat masa depan. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari bibir Aris. Di saat itulah Vini merasa keputusannya sudah bulat, tidak ada lagi jalan kembali. Ia beranjak dari kursi, berjalan menuju dapur untuk mengambil air. Namun, langkahnya terhenti saat ponsel Aris yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan dari Ibu Lastri muncul di layar kunci yang bisa dibaca Vini dengan jelas. Aris, Ibu sudah di toko emas Jaya. Mereka bilang kalung yang kemarin Ibu bawa itu imitasi. Kurang ajar sekali istrimu. Dia pasti sudah tahu. Cepat kirim uang tunainya sekarang. Penagih hutang Henry sudah di depan rumah. Aris dengan cepat menyambar ponselnya. Wajahnya memucat seketika. Ia melirik Vini dengan penuh kecurigaan. Namun Vini hanya membalasnya dengan senyuman paling manis yang pernah ia miliki. Senyuman seorang predator yang baru saja melihat mangsanya masuk ke dalam jebakan. Ada apa, Mas? Wajahmu pucat sekali. Ibu baik-baik saja? Tanya Vini lembut. Iya, Ibu cuma minta tolong sesuatu. Mas harus keluar sebentar ya. Ada urusan mendadak soal proyek. Aris berdiri dengan terburu-buru, menyambar kunci mobil tanpa sempat menghabiskan martabaknya. Begitu pintu depan tertutup dan suara mobil Aris menjauh, Vini terduduk di kursi ruang tamu. Ia mengambil ponsel rahasianya dari dalam saku tersembunyi tas kerjanya. Dengan tangan yang sangat stabil, ia mengetik pesan kepada Santi dan pengacaranya. Dia baru saja pergi untuk memberikan dana itu. Besok pagi pukul, jalankan perintah pemblokiran massal di seluruh kartu kredit yang terhubung dengan akunku. Aktifkan juga klausul pengalihan aset berdasarkan surat perjanjian yang dia tanda tangani sore ini. Aku ingin tagihan pertama dikirimkan langsung ke alamat rumah Ibu Lastri saat mereka semua sedang berkumpul di sana besok. Vini menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi, menatap ruang tamu yang sunyi. Tekanan batinnya kini mencapai titik di mana ia merasa sangat ringan. Seolah beban emosional selama bertahun-tahun telah menguap. Namun, ada satu risiko besar yang ia ambil. Aris kini tahu soal perhiasan imitasi itu. Pria itu mulai menyadari bahwa Vini tidak sebodoh yang ia kira. Malam ini akan menjadi malam terakhir Aris merasa menjadi pemenang dan Vini harus memastikan dirinya tetap aman di dalam rumah ini hingga fajar tiba. Ia berjalan menuju pintu depan, mengunci slot ganda dan membawa kunci cadangan mobil Aris ke dalam kamarnya. Vini tidak akan membiarkan Aris melarikan diri saat badai itu datang besok pagi. Tekanan baru muncul di benaknya. Mampukah ia menatap mata anaknya besok dan mengatakan bahwa ayahnya telah tiada dalam hidup mereka? Namun saat ia melihat foto anaknya di atas meja, tekadnya kembali mengeras. Ia melakukan ini untuk melindungi sisa masa depan yang masih bisa diselamatkan. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit ballroom hotel berbintang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, memantul pada gelas-gelas sampanye dan peralatan makan perak yang tertata rapi. Bagi siapapun yang melihat, ini adalah perayaan ulang tahun yang sempurna untuk Ibu Lastri. Namun, bagi Vini, setiap kemilau di ruangan ini adalah tetesan darah dari hasil kerja kerasnya yang dihisap tanpa ampun. Vini berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun sutra berwarna marun yang elegan. Sebuah pilihan yang sengaja ia buat agar terlihat seperti istri maner sukses yang patuh. Di tangannya, sebuah gelas berisi jus jeruk digenggam erat, cukup kuat hingga buku jarinya memutih. Ia baru saja melewati malam yang sunyi dengan mengunci diri di kamar. Namun, kini ia harus berada di tengah-tengah karnaval kemunafikan ini. Vini,
Kenapa melamun di sini? Ayo bergabung. Ibu sedang memotong tumpengnya. Suara Aris muncul di sampingnya. Aris tampak sangat gagah dengan setelan jas baru yang tentu saja dibeli menggunakan limit kartu kredit Vini yang telah dinaikkan secara ilegal. Pria itu merangkul pinggang Vini, memberikan kesan kepada para tamu bahwa mereka adalah pasangan paling harmonis di dunia. Vini memaksakan sebuah senyuman. Aku hanya sedang mengagumi betapa mewahnya acara ini. Mas, kamu benar-benar luar biasa bisa menyiapkan semua ini dalam waktu singkat. Aris membusungkan dada, sorot matanya penuh keangkuhan yang memuakkan. Untuk ibu, apapun akan Mas lakukan. Kamu tahu sendiri kan kebahagiaan orang tua itu berkah buat rezeki kita. Rezeki kita atau limit kartu kreditku? Batin Vini menjerit. Mereka melangkah menuju meja utama di mana Ibu Lastri duduk dikelilingi oleh kerabat jauh dan teman-teman sosialitanya. Di sana juga ada Tante Dewi, adik bungsu Ibu Lastri yang dikenal memiliki lidah setajam silet dan selalu memandang rendah keluarga Vini karena latar belakang ayahnya yang hanya seorang pensiunan pegawai negeri biasa. Tante Dewi berfungsi sebagai penekan emosi, sosok yang selalu memvalidasi keserakahan Ibu Lastri. Aduh, Lastri, beruntung sekali kamu punya anak seperti Aris. Ucap Tante Dewi sambil melirik kalung berlian yang melingkar di leher Ibu Lastri. Benda yang dibeli dari hasil pencairan deposito pendidikan anak Vini. Dan menantumu ini, Vini, kelihatannya makin subur saja. Ya, pasti karena hidup enak, tinggal terima beres dari Aris. Ibu Lastri tertawa. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas di telinga Vini. Begitulah. Dewi Vini ini memang anak baik meskipun ya agak lamban kalau soal mengurus keuangan. Untung ada Aris yang pegang kendali. Kalau tidak entah jadi apa uang mereka. V hanya menunduk berpura-pura malu. Sementara di dalam dadanya api kemarahan sudah mencapai puncaknya. Ia izin pergi ke toilet untuk menghindari percakapan yang merendahkan itu. Namun, langkahnya terhenti di balik pilar besar dekat meja prasmanan saat ia mendengar bisik-bisik yang sangat akrab. Aris, Maya, dan Tante Dewi sedang berkumpul di sana, menjauh sedikit dari kerumunan. Mas, tadi aku sudah cek tagihan hotel ini bisa masuk ke kartu Mbak Vini yang satu lagi kan? Tanya Maya sambil sibuk mengunyah kudapan mahal. Aku mau pesan pakai spa di hotel ini sekalian buat besok pagi. Mumpung kartunya masih aktif. Pakai saja, Mei Vini tidak akan sadar. Aris menyahut dengan nada meremehkan yang membuat V terpaku. Tadi pagi saja pas aku bilang ada biaya tak terduga buat proyek, dia langsung percaya. Aku sampai bingung apa dia memang terlalu cinta atau memang otaknya tidak sampai untuk curiga. Dia itu cuma mesin ATM kita yang paling setia. Tante Dewi tertawa pelan. Hati-hati Aris. Jangan sampai dia sadar kalau tabungan anaknya sudah kamu pakai buat bayar hutang judi suaminya. Maya sadar. Bagaimana mau sadar? Aris memotong dengan tawa sinis. Istriku itu bodoh, Tante. Dia hanya tahu kerja dan pulang. Selama aku masih kasih dia senyuman manis dan pura-pura sayang di tempat tidur, dia akan memberikan apa saja. Dia pikir dia sedang membangun surga kecil denganku. Padahal dia sedang membiayai kemewahan kita semua. Maya menimpali dengan nada mengejek. Iya, Tante. Kemarin pas dia kasih uang saku tambahan, dia malah bilang, nikmati. Benar-benar polos atau memang tidak punya harga diri. Aku juga bingung. V bersandar pada pilar dingin itu. Dunianya seolah berhenti berputar sejenak. Mendengar kata, bodoh. Untuk kesekian kalinya, dari mulut suami yang ia bela mati-matian di depan ayahnya sendiri terasa seperti tusukan belati berkali-kali di ulu hati. Rasa mual yang hebat menghantamnya. Namun, kali ini tidak ada air mata. Air matanya sudah kering digantikan oleh tekad yang sekeras berlian. Ia menyadari satu hal, penghinaan ini bukan hanya soal uang, ini adalah pembunuhan karakter yang sistematis. Mereka tidak hanya merampok hartanya, tapi juga menginjak-injak martabatnya sebagai seorang wanita, seorang ibu, dan seorang istri. Vini menarik napas dalam-dalam. Menegakkan punggungnya. Ia tidak jadi Cat. Ia justru kembali ke meja utama dengan langkah yang tenang dan berwibawa. Ibu, Tante Dewi, Mas Aris. Vini memotong pembicaraan mereka dengan suara yang jernih. Semua mata tertuju padanya. Karena malam ini adalah malam spesial. Aku ingin memberikan kejutan tambahan. Aku baru saja bicara dengan manajer hotel. Aku memesan paket menginap residential suite untuk Ibu dan Maya selama 2 malam ke depan. Semuanya sudah dimasukkan ke tagihan kamar. Mata Ibu Lastri dan Maya membelalak kegirangan. Serius, Vin? Duh, kamu memang menantu yang paling mengerti.
seru Ibu Lastri. Aris menatap Vini dengan tatapan tidak percaya, namun kemudian tersenyum penuh kemenangan. Ia berbisik di telinga Vini. Terima kasih. Sayang, kamu benar-benar membuatku bangga di depan keluarga. Vini tersenyum manis. Senyum paling mematikan yang pernah ia tunjukkan. Sama-sama, Mas. Aku hanya ingin memastikan malam ini menjadi malam yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Di dalam tasnya, tangan Vini meraba ponsel rahasianya. Ia mengetik pesan singkat kepada Santi. San, jangan tunggu besok pagi. Lakukan sekarang. Blokir semua kartu kredit, bekukan rekening bersama, dan putuskan semua akses perbankan digital atas namaku detik ini juga. Aku ingin mereka terbangun di sut mewah itu besok pagi tanpa sepeser pun uang untuk membayar sepotong roti pun. Tekanan batin baru muncul saat Vini menyadari risiko dari keputusannya. Dengan memperbesar tagihan hotel malam ini, ia sengaja menambah beban hutang yang secara legal akan tetap tercatat atas namanya sebelum dialihkan lewat jalur hukum. Ia bertaruh dengan reputasi kreditnya sendiri demi satu tujuan, memastikan keluarga Aris terjebak dalam kemewahan palsu yang akan mencekik mereka saat fajar tiba. Vini mengangkat gelas jusnya, melakukan toa sendirian di tengah keramaian. Perang terbuka sudah dimulai dan ia baru saja membakar jembatan di belakangnya. Suasana di dalam Presidential Suite Hotel berbintang itu terasa sangat kontras dengan badai yang sedang disiapkan Vini di dalam kepalanya. Di ruang tengah paviliun mewah itu, Ibu Lastri dan Maya masih sibuk membongkar kantong-kantong belanjaan hasil buruan mereka sore tadi. Tertawa-tawa seolah-olah dunia baru saja menyerahkan kuncinya kepada mereka. Aris duduk di sofa dengan kaki menyilang, memegang gelas kristal berisi minuman mahal, menatap pemandangan kota dari jendela lantai 20 dengan raut wajah seorang raja yang baru saja menaklukkan wilayah baru. Vini berdiri di balkon kamar yang terpisah, membiarkan angin malam yang dingin menusuk kulitnya. Gema tawa Aris yang menyebutnya istri bodoh masih terngiang, berputar-putar seperti melodi rusak yang menyakitkan. Namun rasa sakit itu kini tidak lagi membuatnya ingin menangis. Rasa sakit itu telah bermutasi menjadi keheningan yang mematikan. Ia melihat arloji di pergelangan tangannya. Pukul 2345. 15 menit menuju titik balik yang tidak akan pernah bisa diubah lagi. Sayang, kenapa di luar terus? Suara Aris memecah keheningan. Pria itu melangkah mendekat. Aroma parfum mahal yang dibeli dengan uang Vini menguar kuat. Ia merangkul bau Vini, memberikan ciuman di pelipisnya. Ibu senang sekali malam ini. Terima kasih ya. Kamu benar-benar sudah jadi istri yang sangat berbakti. Mas tidak salah memilihmu. Vini memaksakan sebuah senyum yang tampak tulus di bawah remang lampu balkon. Aku juga senang kalau ibu senang. Mas, ini kan ulang tahunnya. Aku ingin semuanya tuntas malam ini. Pasti tuntas. Besok kita sarapan mewah di bawah. Lalu kita antar ibu pulang pakai mobil baru Maya. Ucap Aris dengan nada penuh kemenangan. Mas, mau tidur duluan? Badanku agak pegal karena terlalu banyak berdansa tadi. Vini mengangguk. Ia menunggu hingga suara pintu kamar tertutup dan suasana di ruang tengah meredup saat Ibu Lastri dan Maya masuk ke kamar masing-masing. Begitu sunyi mengambil alih Vini masuk kembali ke dalam, mengambil tas kerjanya dan mengeluarkan ponsel rahasia yang selama ini ia sembunyikan di selain pelapis tas. Tepat pukul 0, jari Vini menekan nomor Santi. Telepon itu diangkat pada nada pertama. Sekarang San, bisik Vini. Suaranya rendah, nyaris tidak terdengar, namun mengandung otoritas yang dingin. Kamu yakin, Vin? Sekali tombol enter ini kutekan di sistem pusat. Semua kartu kreditmu, kartu tambahan Aris, rekening bersama, hingga akses perbankan digital yang mereka pegang akan mati total. Tidak ada jalan kembali. Mereka akan terjepit di hotel itu besok pagi. Suara Santi terdengar bergetar. Sebagai sahabat sekaligus saksi kunci, Santi tahu betapa besarnya dampak dari tindakan ini. Lakukan, jawab Vini tegas. Pastikan pemblokiran ini mencakup semua limit yang dipalsukan Aris. Aku ingin sistem mencatatnya sebagai dugaan aktivitas ilegal dan penipuan. Jangan biarkan rupiah pun bisa ditarik, bahkan untuk sekedar membayar parkir. Baik, selesai. Sistem sudah mengunci semuanya, ucap Santi setelah jeda beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Dan Vin, hati besok pagi mereka akan berubah jadi monster saat tahu sumber uangnya kering. Aku sudah terbiasa tinggal dengan monster selama 5 tahun, San. Bedanya besok mereka adalah monster yang tidak punya taring. Vini menutup teleponnya. Langkah berikutnya adalah yang paling berisiko. Vini mengambil mantelnya,
mengenakan sepatu tanpa suara dan keluar dari kamar melalui pintu samping sud. Ia tidak pergi ke lobi utama, melainkan menuju parkiran bawah tanah tempat ia sudah berjanji bertemu dengan seseorang. Di sana, di dalam sebuah mobil sedan hitam yang terparkir di area remang, seorang pria parubaya dengan pakaian sipil, namun memiliki sorot mata tajam menunggu. Pria itu adalah Inspektur Wahyu, seorang kenalan lama Pak Broto yang bertugas di bagian reserse kriminal. Kehadiran Inspektur Wahyu di sini adalah untuk memvalidasi posisi hukum Vini sebagai korban penggelapan dan pencurian dalam keluarga. "Sudah siap, Mbak Vini?" tanya Inspektur Wahyu sambil menerima sebuah map plastik dari tangan Vini. "Di dalam sini ada semua bukti foto dan video, Pak. Rekaman saat ibu mertua saya masuk ke kamar dan mengambil perhiasan dari laci juga detail toko emas Maju Jaya tempat dia menjualnya. Saya sudah mengonfirmasi ke pemilik toko secara anonim bahwa ada transaksi kalung berlian tanpa surat tempo hari." Vini menjelaskan dengan nada bicara yang sangat stabil. Vini merasakan gejolak batin yang aneh saat menyerahkan dokumen itu. Ia sedang menyerahkan ibu mertuanya sendiri ke tangan kepolisian. Seberapapun jahatnya Ibu Lastri, wanita itu adalah nenek dari anaknya. Namun saat teringat bagaimana Ibu Lastri menertawakannya sebagai istri bodoh sambil memakai perhiasan curian, rasa iba itu lenyap seketika. "Laporan resmi kehilangan sudah saya input ke sistem secara daring tadi sore, Pak. Malam ini saya hanya ingin memastikan Bapak punya koordinat yang tepat untuk mengecek penadahnya esok pagi," lanjut Vini. "Kami akan bergerak pukul 9 pagi tepat saat toko itu buka. Jika perhiasan itu ada di sana, kami punya dasar kuat untuk menjemput Ibu Lastri untuk dimintai keterangan." Inspektur Wahyu mengangguk. "Tapi ingat, ini akan menjadi urusan yang sangat panjang dan memalukan bagi keluarga besar Anda. Keluarga saya sudah hancur sejak Aris mulai memalsukan tanda tangan saya." "Pak, saya hanya sedang merapikan puing-puingnya," sahut Vini dingin. Vini kembali ke kamarnya di lantai 20 sekitar pukul 2 pagi. Ia masuk dengan sangat hati-hati. Melihat Aris masih terlelap dengan mulut sedikit terbuka. Pria itu tampak sangat tenang. Tidak tahu bahwa di balik layar-layar data perbankan dan sistem kepolisian namanya sudah masuk dalam daftar pengawasan. Vini duduk di tepi tempat tidur, menatap kegelapan ruangan. Tekanan batin baru mulai menghimpitnya. Ia baru saja melakukan 2 tindakan besar, mematikan seluruh akses finansial dan membuka akses hukum. Besok pagi saat tagihan hotel yang mencapai puluhan juta itu disodorkan, Aris akan panik. Saat ia mencoba menggunakan kartu untuk membayar, kartu itu akan tertolak dengan keterangan ilegal. Di saat yang sama, polisi mungkin akan muncul di pintu rumah mereka atau di toko emas langganan Ibu Lastri. Sebuah keputusan kecil namun berisiko kini ia ambil. Vini memutuskan untuk tetap tinggal di hotel itu esok pagi. Ia tidak akan melarikan diri ke rumah ayahnya sekarang. Ia ingin berada di sana. Menyaksikan sendiri bagaimana wajah-wajah angku itu runtuh saat mereka menyadari bahwa istri bodoh yang mereka tertawakan adalah orang yang memegang kendali atas kejatuhan mereka. Vini merebahkan diri di samping Aris, namun matanya tetap terjaga. Ia meraba cincin pernikahannya, lalu perlahan melepasnya dan meletakkannya di atas nakas. Besok pagi saat matahari terbit, ia bukan lagi Vini yang bisa mereka injak-injak. Ia adalah badai yang mereka ciptakan sendiri yang kini datang untuk menagih hutang yang tak terbayarkan. Cahaya matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden jendela presidential suite yang megah, menyinari serpihan sisa pesta semalam, bungkus kado yang robek, botol minuman yang kosong, dan tumpukan tas belanjaan Maya yang memenuhi sudut ruangan. Vini terbangun dengan detak jantung yang teratur. Sebuah kontras yang tajam dengan badai yang ia tahu akan meledak dalam hitungan menit. Di sampingnya, Aris masih terlelap. Wajahnya tampak tenang tanpa menyadari bahwa napas finansialnya baru saja ia putuskan secara permanen tepat di tengah malam. Vini beranjak menuju kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Ia tidak lagi melihat seorang istri yang dikhianati. Ia melihat seorang eksekutor yang sedang menjalankan vonisnya. Ia mengambil cincin pernikahannya dari nakas, tidak memakainya, melainkan menyimpannya jauh di dalam saku mantel yang akan ia kenakan. "Pagi, sayang," gumam Aris yang baru terjaga saat Vini keluar dari kamar mandi. "Ayo cepat siap-siap. Ibu dan Maya sudah menunggu di restoran bawah untuk sarapan terakhir sebelum kita check out." Vini tersenyum. Senyum yang begitu jernih hingga Aris tidak bisa menangkap kilatan dingin di baliknya. "Iya, Mas, aku sudah lapar." Maya bilang dia ingin mencoba menu tambahan yang tidak termasuk paket kamar. "Jadi,
Sebaiknya kita segera turun. Di restoran hotel yang mewah, Ibu Lastri sudah duduk bak ratu di meja tengah. Sementara Maya tampak sibuk memesan beberapa menu ala carte paling mahal, lobster omelet dan beberapa botol jus organik impor. Henry juga ada di sana tampak lahap menyantap hidangan. Mengabaikan fakta bahwa ia adalah beban bagi semua orang di meja itu. Mbak Vini, aku tadi sudah pesan beberapa souvenir hotel buat dibawa pulang. Mas Aris bilang pakai kartu Mbak saja biar poinnya tambah banyak. Ujar Maya dengan nada angkuh tanpa memandang V. Jemarinya sibuk mengunggah foto sarapan mewahnya ke media sosial. Tentu Mei, pakai saja, jawab Vini tenang. Ia menyesap teh hangatnya menunggu momen yang sudah ia rancang. Kekacauan itu dimulai saat seorang pramusaji datang membawa tagihan tambahan untuk pesanan Maya dan souvenirnya. Maya dengan gaya sombongnya mengeluarkan kartu kredit tambahan yang diberikan Aris. Kartu yang sebenarnya adalah akses ke limit besar Vini yang telah dipalsukan. Silakan, Mas, langsung saja, kata Maya tanpa melihat jumlahnya. Pramusaji itu membawa kartu tersebut ke mesin IDC di kasir. Namun, tak lama kemudian, ia kembali dengan wajah sungkan. Mohon maaf, Kak. Kartunya tertolak. Keterangannya decline. Maya mengernyit. Wajahnya memerah karena malu dilihat oleh beberapa tamu di meja sebelah. Coba lagi. Mungkin mesinnya rusak. Kartu ini limitnya ratusan juta. Mana mungkin tertolak cuma buat bayar sarapan. Pramusaji itu mencoba kembali, namun hasilnya tetap sama. Ibu Lastri mulai terlihat gelisah. Aris, coba kartumu. Mungkin kartu Maya memang bermasalah. Aris berdiri mencoba menenangkan suasana dengan gaya bos besar yang biasa ia perankan. Tenang, Mas, biar saya yang urus. Biasa sistem bank sering error kalau pagi. Ia menyodorkan kartunya sendiri. Kartu yang selama ini ia gunakan untuk mencairkan dana-dana proyek fiktifnya. Bunyi tit yang panjang dari mesin IDC di meja kasir terdengar nyaring di tengah keheningan restoran. Pramusaji itu kembali. Kali ini didampingi oleh Pak Doni, maner operasional hotel yang tampak tegas namun sopan. Pak Doni adalah representasi hukum dan ketertiban di lingkungan ini. Sikapnya yang netral, namun tidak bisa dikompromis segera menekan mental Aris. Mohon maaf, Pak Aris. Kami sudah mencoba 3 kartu berbeda yang Bapak berikan dan semuanya memberikan keterangan yang sama. Blocked by Iswara. Kartu-kartu ini sudah diblokir secara permanen oleh pusat. Lapor Pak Doni dengan suara yang cukup terdengar oleh tamu lain. Wajah Aris berubah dari tenang menjadi pucat pasi. Tidak mungkin. Saya baru saja pakai semalam. Kamu jangan main-main ya. Saya ini tamu presidential suite. Vini hanya duduk diam memandangi Aris dengan tatapan bingung yang ia buat-buat. Di dalam hatinya, ia merasakan kepuasan yang aneh. Melihat martabat suaminya runtuh di depan publik, tepat di tempat pria itu merasa paling berkuasa. Mas, ada apa? Kok bisa kartunya diblokir? Tanya Vini dengan suara lirih yang menambah tekanan bagi Aris. Aku tidak tahu, Vin. Pasti ada kesalahan di banknya. Aris segera merogoh ponselnya dan menelepon layanan perbankan. Ia sengaja menyalakan loudspeaker untuk menunjukkan pada Pak Doni dan keluarganya bahwa ia benar. Suara di seberang telepon terdengar profesional dan dingin. Itu adalah suara Santi yang sejak subuh tadi sudah bersiaga di meja operasional khusus bank. Selamat pagi. Dengan layanan darurat B. Ada yang bisa kami bantu? Suara Santi terdengar. Ini saya, Aris. Kenapa semua kartu istri saya dan kartu tambahan saya tidak bisa dipakai? Saya sedang di hotel. Ini sangat mempermalukan saya, bentak Aris. Mohon maaf, Bapak Aris. Berdasarkan catatan sistem kami, mulai pukul 001 tadi malam, seluruh akun atas nama Ibu Vini telah dibekukan. Ada laporan resmi terkait dugaan manipulasi data, pemalsuan dokumen tanda tangan untuk penambahan limit, serta penggunaan kartu secara ilegal oleh pihak ketiga. Santi menjelaskan dengan nada yang sangat datar namun menusuk. Kami juga mendeteksi adanya pencairan deposito pendidikan yang tidak sesuai dengan prosedur keamanan. Saat ini kasus ini sedang dalam peninjauan hukum oleh tim fraud kami. Keheningan yang mematikan jatuh di meja itu. Ibu Lastri menjatuhkan garpunya sementara Maya tampak gemetar. Pak Doni, sang manajer hotel berdehem. Pak Aris, karena total tagihan menginap dan tambahan Anda mencapai 35 juta rupiah dan belum terbayar, kami mohon Anda segera menyelesaikan pembayaran dengan metode lain. Jika tidak, sesuai prosedur, kami harus melibatkan pihak keamanan. Aris menatap Vini, matanya liar mencari pertolongan. Vin,
Tolong kamu telepon banknya. Bilang ini cuma salah paham. Kamu yang minta aku cairkan uang itu kan? Bilang pada mereka. Vini menatap Aris dalam-dalam. Tekanan batinnya meningkat. Ia melihat pria yang dulu ia cintai kini mengemis dalam kebohongan yang semakin menjijikan. Ada rasa muak yang tak tertahankan. Namun ia tetap pada perannya. Mas, pemalsuan tanda tangan pencairan deposito pendidikan anak kita. V menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca, sebuah akting yang sempurna. Apa yang kamu lakukan, Mas? Uang sekolah anak kita kamu ambil dan kenapa namaku dibawa-bawa dalam urusan ilegal? V, jangan sekarang. Tolong bayar dulu tagihan ini pakai tabungan pribadimu yang lain. Aris memohon, suaranya mengecil seiring dengan tatapan menghakimi dari tamu-tamu di sekitar mereka. Tabunganku. Vini menggeleng pelan. Semua tabunganku ada di rekening itu, Mas. Dan kamu bilang sudah dibekukan. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kamu yang pegang semuanya selama ini, kan? Ibu Lastri mulai panik dan menyalahkan Maya. Ini gara-gara kamu pesannya macam-macam. Aris, cepat cari jalan keluar. Jangan salahin aku, Bu. Mas Aris yang bilang kartunya aman. Maya membalas dengan suara melengking. Ketakutan mulai mengikis egonya. Di tengah pertengkaran memalukan itu, Vini berdiri. Ia merasa keputusannya untuk tetap tinggal di sini adalah risiko yang tepat. Meski hatinya terasa seperti diremas melihat kehancuran keluarga ini, ia mengambil satu keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia memberikan kartu nama pengacaranya kepada Pak Doni di hadapan Aris. Pak Maner, saya adalah pemegang akun utama. Saya baru menyadari ada pengkhianatan di sini. Silakan hubungi pengacara saya untuk penyelesaian tagihan ini secara hukum karena saya tidak akan bertanggung jawab atas transaksi yang tidak saya lakukan, ucap Vini dengan suara yang tegas dan berwibawa. Jauh dari kesan istri bodoh yang selama ini mereka kenal. Aris terbelalak melihat perubahan sikap Vini. Vini, apa-apaan ini? Kamu mau menjebakku? Vini hanya menatap Aris sekilas sebelum berjalan meninggalkan restoran, meninggalkan Aris yang terjepit di antara tagihan hotel, kemarahan keluarganya, dan ancaman pidana yang mulai membayangi. Namun saat ia melangkah keluar, tekanan batin baru muncul. Aris bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Pria itu tahu di mana ayah Vini tinggal dan ia tahu kelemahan terbesar F adalah rasa ibe. Perang ini baru saja memasuki babak yang paling berdarah. Vini berdiri di tengah ruang tamu rumahnya sendiri. Namun, ia merasa seperti orang asing yang sedang mengamati puing-puing kapal pecah. Setelah drama memalukan di hotel tadi pagi, ia sengaja pulang lebih awal, menanti badai yang ia tahu akan segera menyusul ke depan pintunya. Ia tidak mengganti pakaian kerjanya. Ia merasa butuh baju besi formal itu untuk tetap tegar. Tangannya masih sedikit gemetar saat ia meletakkan ponsel rahasianya di atas meja jati. Di sana rekaman suara dari malam itu tersimpan. Sebuah bukti yang akan menghancurkan sisa-sisa ilusi pernikahan yang ia bangun dengan darah dan air mata. Hanya butuh 1 jam sampai suara deru mobil yang kasar berhenti di depan gerbang. Pintu depan terbuka dengan hantaman keras. Aris melangkah masuk dengan wajah yang merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Sementara di belakangnya, Ibu Lastri dan Maya menyusul dengan wajah yang berantakan karena tangis dan amarah. Kamu puas sekarang, Vini? Aris menggerung, suaranya menggelegar di ruangan yang biasanya tenang itu. Kamu sengaja membuat kami seperti pengemis di depan keluarga besar? Di depan Manayer Hotel itu? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Fidanj. Ia menatap Aris dengan pandangan yang kosong. Sebuah ketenangan yang justru membuat Aris semakin meledak. Aku suamimu. Aku yang menjaga kehormatan rumah ini. Aris mendekat. Telunjuknya hampir menyentuh hidung Vini. Kamu sengaja memblokir kartu itu untuk membalas dendam karena aku memakai sedikit uangmu untuk membantu keluarga. Dasar istri tidak berbakti. Kamu sudah mempermalukan aku, Ibu, dan Maya. Membantu keluarga, Mas? Vini bertanya lirih. Suaranya kontras dengan teriakan Aris atau merampok masa depan anakmu sendiri. Jangan bawa-bawa itu. Potong Aris cepat. Uang bisa dicari lagi. Tapi harga diri keluargaku yang kamu injak-injak di hotel tadi tidak bisa kembali. Kamu benar-benar sudah gila karena harta. Vini, kamu licik. Ibu Lastri maju. Wajahnya yang keriput kini tampak bengis. Ibu tidak menyangka punya menantu sejahat kamu, Vin. Kamu melihat ibu dipermalukan staf hotel? Kamu hanya diam saja. Di mana hati nuranimu? Kamu sengaja ingin melihat kami hancur?
Maya ikut menimpali sambil terisak palsu, namun sorot matanya tetap tajam penuh kebencian. Gara-gara Mbak, mobilku terancam ditarik. Mbak, mau aku susah? Mbak iri karena aku bisa beli mobil bagus. Vini menarik napas panjang. Ia merasa mual. Tekanan di dadanya begitu menyesakkan. Melihat betapa tebalnya tembok pembenaran diri mereka, tidak ada satupun dari mereka yang merasa bersalah atas pencurian perhiasan, pemalsuan tanda tangan, atau pengurasan limit kredit. Bagi mereka, Vini adalah pelaku karena ia berhenti menjadi korban. Kalian bicara soal harga diri. Vini meraih ponselnya. Mari kita dengar apa pendapat kalian tentang harga diri. Jari Vini menekan tombol play. Suara statis terdengar sejenak. Lalu suara tawa Aris yang sangat jernih memenuhi ruang tamu. Polisi Maya, Mbak iparmu itu tidak punya nyali. Dia itu tipe wanita yang akan menelan semua masalah sendirian. Tenang saja Bu, Maya habiskan saja semuanya. Istriku itu bodoh. Dia tidak akan sadar kalau aku yang ambil. Keheningan seketika menyergap ruangan itu seperti gas beracun. Wajah Aris yang tadinya merah padam berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Ia ternganga. Matanya menatap ponsel itu. Seolah benda itu adalah bom yang baru saja meledak di tangannya. Ibu Lastri dan Maya membeku. Rekaman itu terus berlanjut memutar bagian di mana mereka tertawa bersama merayakan kebodohan Vini. Jadi ini definisi menjaga kehormatan menurutmu, Mas? Vini bertanya dengan suara yang bergetar karena emosi yang tertahan. Menertawakan istrimu yang bekerja mati-matian. Sementara kamu dan keluargamu sibuk merencanakan cara untuk menguras hartanya. Kamu bilang aku bodoh, Mas. Dan kamu benar. Aku bodoh karena mencintaimu selama 5 tahun ini. V itu cuma bercanda. Aku Aris mencoba bicara. Suaranya kini menciut. Hilang sudah keberaniannya yang tadi meledak-ledak. Bercanda tidak memerlukan pemalsuan tanda tangan dan pencurian emas ibuku. Mas Vini membentak. Pertama kalinya ia menaikkan suara. Di saat itulah kesolidan keluarga parasit itu mulai retak. Maya yang menyadari posisinya semakin terhimpit tiba-tiba menoleh pada ibunya. Ini semua ide ibu. Teriak Maya tiba-tiba ibu yang bilang kalau Mbak Vini punya simpanan banyak. Ibu yang suruh Mas Aris ambil emas itu karena katanya Mbak Vini tidak pernah pakai. Apa kamu bilang? Ibu Lastri terbelalak. Kamu yang merengek minta mobil? Maya. Kamu yang bilang bosan naik taksi online. Aris mencuri itu semua karena tidak tahan mendengar rengekanmu yang tidak tahu malu itu. Tapi ibu yang jual ke penadahnya, ibu yang pegang uang tunainya. Maya membalas. Telunjuknya mengarah tepat ke wajah ibunya. Pertunjukan saling lempar kesalahan itu berlangsung menjijikan di depan mata Vini. Ia melihat orang-orang yang selama ini ia lai. Ternyata tidak lebih dari sekumpulan serigala yang siap saling gigit demi menyelamatkan kulit sendiri. Tiba-tiba suara ketukan pintu yang tegas menginterupsi kekacauan itu. 2 orang pria berseragam polisi masuk didampingi oleh seorang pria parubaya yang sangat Vini kenal, Inspektur Wahyu. Selamat siang. Benar ini rumah saudara Aris Pratama? Tanya salah satu polisi. Ibu Lastri mendadak lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada pinggiran sofa. Ada apa ini, Pak? Suara Aris bergetar hebat. Kami menerima laporan terkait pencurian perhiasan dan dugaan penggelapan aset. Inspektur Wahyu melangkah maju. Matanya menatap tajam ke arah Ibu Lastri. Kami baru saja kembali dari toko emas Jaya. Pemilik toko memberikan keterangan bahwa Ibu Lastri yang menjual kalung berlian tanpa surat tempo hari. Kami perlu membawa ibu dan saudara Aris ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mas, tolong ibu, Mas, jerit Ibu Lastri. Namun Aris sendiri tampak tidak berdaya. Tangannya gemetar hebat saat salah satu petugas mendekatinya. V berdiri dia menyaksikan suaminya dan ibu mertuanya digiring keluar. Maya hanya bisa terduduk di lantai sambil menangis histeris. Menyadari bahwa pelindung finansialnya kini telah runtuh. Namun, di tengah kemenangan yang ia rancang ini, Vini merasakan tekanan batin yang luar biasa berat. Ia telah menghancurkan keluarganya sendiri. Ia telah membuat anaknya akan tumbuh dengan label, ayah seorang kriminal. Meskipun ia benar secara hukum dan moral, pemandangan rumah yang hancur berkeping-keping ini menyisakan lubang besar di hatinya. Saat Inspektur Wahyu menatapnya dengan pandangan bertanya, Vini mengambil satu keputusan kecil yang sangat berisiko. Pak, panggil Vini. Tolong pastikan semua dokumen pemalsuan tanda tangan juga diproses secara terpisah. Saya tidak akan menarik laporan ini. Apapun yang terjadi, Vini tahu. Dengan menegaskan ini,
ia menutup pintu perdamaian selamanya. Ia baru saja memutuskan untuk benar-benar membiarkan Aris hancur tanpa sisa, risiko yang mungkin akan membuatnya dibenci oleh seluruh keluarga besar Aris seumur hidup. Ia berdiri di tengah kesunyian rumah yang kini terasa seperti kuburan, bertanya-tanya, setelah badai ini reda, apakah masih ada sisa diriku yang bisa diselamatkan? Keheningan yang menyelimuti rumah mewah itu terasa janggal. Biasanya di jam-jam seperti ini, suara tawa Maya yang melengking atau keluhan Ibu Lastri tentang masakan pelayan akan memenuhi setiap sudut ruangan. Namun kini setelah badai penjemputan paksa oleh polisi tadi siang, rumah itu terasa seperti bangkai kapal yang ditinggalkan penghuninya. Vini berdiri di tengah ruang tamu, menatap lantai marmer yang dingin. Di atas meja jati masih tertinggal bekas cangkir teh Aris yang belum sempat dicuci. Sisa-sisa terakhir dari sebuah kehidupan yang selama 5 tahun ini ia anggap sebagai surga, namun ternyata hanyalah sebuah penangkaran parasit. Vini tidak menangis. Air matanya seolah sudah menguap habis bersama rekaman suara istriku bodoh yang ia putar berulang kali di benaknya. Ia melangkah ke kamar utama mengeluarkan sebuah koper besar dari bawah tempat tidur. Ia tidak ingin membawa banyak barang. Ia hanya mengambil pakaian kerjanya, dokumen-dokumen penting, dan sebuah bingkai foto kecil berisi potret dirinya bersama mendiang ibunya. Perhiasan, ia tidak menyentuh satun pemberian Aris. Ia tahu setiap gram emas yang diberikan suaminya kemungkinan besar dibeli dari hasil memutar uang yang ia curi darinya. Langkah kaki terdengar dari arah pintu depan. Pak Broto muncul dengan wajah yang tenang, namun syarat akan duka yang mendalam untuk putrinya. Di belakangnya berdiri Darmawan, seorang pengacara senior yang memiliki reputasi tak kenal ampun dalam kasus penggelapan aset. Rekanan dari kantor pengacara yang direkomendasikan Santi. Darmawan hadir sebagai eksekutor hukum yang akan memastikan tidak ada satu celah pun bagi Aris untuk kembali menginjak-injak hidup Vini. Sudah siap, Vini? Tanya Pak Broto lembut. Vini mengangguk mantap. Sudah ya, Darmawan, apakah semua dokumennya sudah siap? Darmawan mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kulitnya. Sudah, Mbak Vini. Gugatan cerai sudah didaftarkan sore ini secara daring. Berkat surat perjanjian hutang piutang yang Mas Aris tanda tangani dan paraf di setiap lembar kemarin, posisi kita sangat kuat. Hutang cicilan mobil Maya, renovasi rumah Ibu Lastri, dan hutang judi Henry kini secara hukum beralih menjadi hutang pribadi Aris Pratama. Bank akan segera menagih langsung kepada mereka sebagai penjamin. Dan karena mereka tidak punya penghasilan, penyitaan aset atas nama mereka akan segera diproses. Vini menghela napas panjang. Sebuah beban seberat gunung seolah terangkat dari pundaknya. Bagaimana dengan deposito pendidikan anakku? Santi sudah mengurus pembatalan pencairan tersebut karena terbukti adanya unsur pemalsuan tanda tangan. Dana itu sudah kembali ke akun perwalian yang hanya bisa diakses oleh Mbak Vini. Aris tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi, jelas Darmawan. Konfrontasi terakhir terjadi di kantor polisi. 2 jam kemudian Vini meminta waktu untuk bicara berdua dengan Aris di ruang mediasi sebelum proses pemeriksaan berlanjut. Aris duduk di sana tanpa jas mahalnya, tampak kusut dan hancur. Saat melihat Vini masuk, ia langsung berlutut. Mencoba meraih tangan Vini yang segera ditarik menjauh. Vin, tolong aku. Ibu tidak akan kuat di dalam sel. Maya juga ketakutan. Aku hilaf, Vin. Aku melakukan itu semua karena tertekan oleh mereka. Aku mencintaimu. Tolong cabut laporannya. Rintih Aris. Air matanya mengalir deras. Namun Vini tidak lagi melihat ketulusan di sana. Ia hanya melihat seorang aktor yang sedang memainkan peran terakhirnya untuk menyelamatkan diri sendiri. Vini menatap Aris dengan dingin. Kamu bilang aku bodoh, Mas. Dan kamu benar. Aku bodoh karena percaya bahwa laki-laki yang kucintai tidak akan merampok masa depan anaknya sendiri. Aku bodoh karena mengira rasa hormatku padamu akan membuatmu menghormatiku kembali. Tapi hari ini kebodohan itu sudah mati. Vini menyodorkan map berisi dokumen hutang yang telah ditandatangani Aris. Ini adalah hadiah perpisahan dariku. Kamu Maya dan ibumu ingin hidup mewah dengan uangku. Sekarang nikmatilah konsekuensinya. Cicilan mobil itu, hutang judi Henry, dan biaya renovasi itu sekarang menjadi tanggunganmu sendiri. Aku pastikan semua akses keuangan yang pernah kamu miliki tertutup rapat. Kamu tidak akan dipenjara lama untuk kasus perhiasan jika Ibu Lastri mengakui semuanya. Tapi kamu akan menghabiskan sisa hidupmu dalam hutang yang kamu ciptakan sendiri. Kamu kejam, Vini? Teriak Aris saat petugas mulai menariknya kembali ke sel. Aku tidak kejam, Mas. Aku hanya adil.
sahut Vini tanpa menoleh lagi. Di luar gedung, Vini melihat mobil derek bank sedang menarik mobil putih milik Maya di area parkir toko emas Maju Jaya. Tak jauh dari lokasi kantor polisi, Maya dan Henry berdiri di pinggir jalan. Berteriak-teriak histeris saat simbol kesuksesan mereka diambil paksa. Ibu Lastri yang baru saja keluar dari ruang pemeriksaan tambahan hanya bisa terduduk lemas di trotoar. Melihat seluruh dunia palsu yang ia bangun dari keringat menantunya runtuh dalam semalam, Vini masuk ke dalam mobil Pak Broto. Saat mobil mulai melaju meninggalkan kawasan yang penuh dengan drama itu, Vini membuka kaca jendela, membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Perasaan lega yang ia rasakan begitu murni, seperti baru saja sembuh dari penyakit menahun yang menggerogoti jiwanya. Mereka tiba di rumah masa kecil Vini, sebuah rumah sederhana dengan taman kecil yang asri milik Pak Broto. Harum bunga sedap malam menyambut kedatangan mereka. Vini melangkah masuk ke teras, duduk di kursi rotan tempat ia dulu sering belajar saat masih kuliah. Ayah sudah siapkan kamar lamamu, enduk? Ucap Pak Broto sambil meletakkan tangan di bahu Vini. Mulai besok kamu tidak perlu lagi memakai topeng untuk siapapun. Di rumah ini, kamu adalah Vini, putri ayah yang cerdas dan kuat, bukan mesin uang bagi siapapun. Vini memejamkan mata, menghirup udara yang kini terasa ringan di paru-parunya. Konflik besar itu memang telah usai, namun ia tahu perjalanan batinnya baru saja dimulai. Ia telah memenangkan peperangan finansial dan harga diri. Namun ia harus belajar kembali bagaimana cara mempercayai manusia. Ia harus menata ulang hatinya agar kebencian pada Aris tidak berubah menjadi racun bagi masa depan anaknya. Saat malam mulai jatuh, Vini duduk di meja makan bersama ayahnya, menyantap sayur lodeh sederhana yang terasa jauh lebih nikmat daripada hidangan di hotel berbintang kemarin. Ia mengambil ponselnya bukan untuk mengecek saldo atau notifikasi bank, melainkan untuk mengirimkan pesan singkat kepada Santi. Terima kasih untuk semuanya, San. Besok aku akan mulai mencari sekolah baru untuk anakku di dekat rumah ayah. Aku ingin dia tumbuh di lingkungan yang jujur, bukan di antara tumpukan kebohongan. Vini menyimpan ponselnya dan tersenyum tulus. Tekanan batin baru memang muncul, ketakutan akan status janda dan perjuangan membesarkan anak sendirian. Namun, kali ini ketakutan itu tidak lagi melumpuhkannya. Ia telah mengambil keputusan besar. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun lagi menentukan nilai dirinya. Ia telah kembali ke akarnya. Siap tumbuh menjadi pohon yang lebih kuat yang akarnya tidak lagi bisa dimakan oleh parasit-parasit yang rakus. Vini menatap bintang dari balik jendela dapur, merasa bahwa hidupnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama benar-benar miliknya kembali. Kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak. Ada garis tipis antara menjadi istri yang berbakti dan menjadi martir bagi keserakahan orang lain. Kesabaran sejati adalah saat kita mampu menahan diri untuk tidak meledak di waktu yang salah demi menyiapkan keadilan di waktu yang tepat. Cinta tanpa logika adalah celah bagi manipulasi. Jangan pernah membiarkan rasa sayang membutakan mata Anda terhadap fakta. Pasangan yang baik tidak akan pernah menggunakan kelemahan atau rasa cinta Anda sebagai alat untuk merampok masa depan Anda. Kemandirian finansial adalah benteng pertahanan. Belajarlah dari Vini bahwa memiliki pemahaman dan kontrol atas aset pribadi bukan berarti tidak percaya pada pasangan, melainkan bentuk perlindungan diri. Keamanan finansial memberi Anda suara dan kekuatan saat dunia di sekitar Anda mulai goyah. Harga diri tidak bisa ditawar. Harta yang hilang bisa dicari kembali, namun harga diri yang hancur butuh waktu lama untuk pulih. Jangan pernah takut untuk melepaskan beban parasit dalam hidup. Karena Anda berhak tumbuh di lingkungan yang menghargai keberadaan Anda, bukan hanya apa yang Anda miliki. Terima kasih telah mengikuti setiap helaan napas, tetesan air mata, dan langkah berani Vini dalam drama. Diam-diam suamiku menguras semua perhiasanku. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga martabat dan tetap waspada dalam ketulusan. Ingatlah, setiap orang berhak atas akhir cerita yang bahagia. Namun, terkadang kita harus berani menjadi penulis dan sutradara bagi keadilan kita sendiri untuk mencapainya. Ya.